Proses pemurnian eliksir sebenarnya adalah proses perbaikan fondasi jalan. Sejak Fang Xing menerobos 10 formasi Fengshan 10 tahun yang lalu dan fondasi Taoismenya hancur, sumber Taoismenya mulai menghilang hingga benar-benar hilang dan belum pulih hingga hari ini. Meskipun dia sekarang dapat menggunakan kekuatan sihirnya, kekuatan sihir ini sebenarnya dipinjam dari Pil Wanling dan bukan kultivasinya sendiri. Singkatnya, sampai sekarang, kultivasinya belum benar-benar pulih dan sumber Taoisme di tubuhnya masih habis dan hampir hilang sepenuhnya. Tanpa sumber Taoismenya, dia secara alami tidak dapat mempertahankan kekuatan sihirnya. Tubuhnya kosong dan dia adalah orang yang tidak berguna. Sekarang dia bisa merapal mantra dan bahkan bertarung melawan Nas Chen Sol, semua berkat bola ramuan itu. Pil Wanling adalah sumber Tao, yang mengandung kekuatan sihir yang kuat. Kekuatan sihir dan bahkan vitalitas Fang Xing semuanya dipinjam dari pil ini. Mengenai pemulihan tingkat kultivasi, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yang harus dilakukan adalah menyempurnakan obat mujarab ini. Setelah menyiapkan semua sumber daya, ia resmi mengasingkan diri, mengatur pernafasannya, dan melatih keterampilan mendalamnya. Tak lama kemudian, kekacauan muncul dalam kesadarannya. Kekuatan dari berbagai macam alam melayang naik turun. Tempat itu kacau dan sunyi. Tidak ada hukum atau vitalitas di sini. Yang ada hanyalah keheningan yang mematikan. Inilah perwujudan situasi Fang Xing saat ini. Karena runtuhnya fondasinya dan habisnya sumber taunnya, tubuhnya seperti dunia bawah. Yang ada hanyalah kekacauan dan sunyi. Dan di atas kekacauan ini, ada bola cahaya berwarna-warni, seperti matahari yang mengambang, melayang di udara, membawa sedikit cahaya ke dalam kekacauan ini. Namun, cahaya ini tidak tenang, melompat-lompat dan berubah dari waktu ke waktu, seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri dan ingin melarikan diri sepanjang waktu, tetapi kitab suci emas yang padat di sekitarnya menguncinya di ruang ini. Kecemerlangan ini adalah manifestasi dari obat mujarab, dan juga satu-satunya hal yang memiliki vitalitas dalam tubuh Fang Xing. Namun, vitalitas ini bersifat eksternal dan bukan milik Fang Xing. Jika bukan karena segel kitab suci, itu pasti sudah lama hilang. Pada saat itu, Fang Xing tidak hanya akan kehilangan kekuatan sihirnya, tetapi juga nyawanya. Bahaya tersembunyi ini hanya dapat dihilangkan dengan memperbaikinya. Itu hanya penyempurnaan, tetapi juga memiliki arti yang berbeda. Setelah berbicara dengan Shen Xiu, Fang Xing mengetahui bahwa jika ia mempraktikkan Sutra Mahavairocana dan memahami makna kebebasan yang sebenarnya, ia akan memiliki kemampuan untuk memadukan kekacauan ini dengan pil panacea. Pada saat itu, tidak akan ada perbedaan antara Anda dan saya. Secara alami itu akan menjadi semacam penyempurnaan dan penggabungan pil panacea. Meskipun ia bukan manusia atau ibel, ia tetap akan mendapatkan vitalitas dan kekuatan sihir di dalam pil tersebut, yang secara alami akan setara dengan mendapatkan kembali kultivasinya. Inilah misteri Sutra Mahavairocana. Kebebasan yang besar berarti ketiadaan. Tetapi jauh di lubuk hati Fang Xing, dia tidak mau berlatih kultivasi jenis ini. Karena dia memurnikan panacea dengan cara ini, kekuatan di dalam panacea menjadi miliknya, tetapi sampai batas tertentu, dia juga menjadi panacea, yang secara tak terlihat terbebani dengan banyak sebab dan akibat, dan bergabung menjadi satu dengan kelompok ibel besar dari 3.000 tahun yang lalu. Menurutnya, barang milik orang lain tentu saja bisa menjadi miliknya sendiri, tapi bagaimana Anda bisa membiarkan barang milik Anda menjadi milik orang lain? Apa sih Sutra Mahavairocana ini? Untung saja aku tidak mencurinya. Bahkan jika aku mencurinya, aku tidak akan mempraktikkannya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menggunakan energinya sendiri untuk memurnikan ramuan kali ini. Tenggelam dalam kesadaran, Fang Xing memperhatikan sejenak, lalu dia membentuk mantra, menggambar lingkaran dengan tangannya, dan diam-diam melafalkan mantra kuno. Di tengah kekacauan kesadarannya, suara nyanyian yang pelan dan samar mulai terdengar. Kekacauan mulai runtuh, dan terstimulasi hingga ke titik ekstrim, meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan merusak, beterbangan ke segala arah. Mesin ilahi menghancurkan. Rahasia klan Huangfu dalam menyimpan harta karun. Taktik ini dimaksudkan untuk merangsang kekuatan penghancur, membalikkan penyakit, kematian, kehidupan, dan penuaan, serta mengubah vitalitas menjadi kekuatan kelelahan dan kehancuran. Taktik ini sangat kejam dan mengerikan. Dan sekarang Fang Xing menggunakan kekuatan kekacauan di tubuhnya untuk membuat teknik ini lebih kuat. Gelap, bobrok, sunyi. Kekacauan dengan segala macam kekuatan penghancur mulai melonjak, dan saat kekuatan-kekuatan itu saling bertabrakan, kekuatan kekacauan mulai beroperasi, dan mulai merangsang kekuatan penghancur yang tak terbatas, terbang liar dalam kesadaran Fang Xing. Kekuatan kekacauan semacam ini tidak membedakan antara yin dan yang, hidup dan mati, tetapi pada saat ini, setelah Fang Xing mengaktifkan mesin ilahi penghancur, ia mulai berubah tak terkendali menuju arah kehancuran.
Teknik penghancuran ilahi klan Huangfu adalah sejenis kekuatan yang sangat layu. Bahkan memiliki kemampuan untuk layu semua hal hanya dengan sendewa sekecil apapun. Dilihat dari kekuatan-kekuatan ini, itu hampir merupakan ekstrim kehidupan yang lain, perwujudan kekuatan kematian. Kekuatan penghancur itu semakin kuat dan kuat. Selain itu, dalam kekacauan itu, ada pecahan-pecahan berbagai kekuatan seperti emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan roh-roh jahat yang dihasilkan oleh metode penghancuran Fang Xingdang. Pecahan-pecahan ini awalnya mengendap di dasar kekacauan, tetapi sekarang mereka bergolak dan bercampur dengan kekacauan itu. Mereka saling bertabrakan dan bertabrakan, membentuk pusaran mengerikan yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya dan memutus semua kehidupan. Kekuatan penghancur ini sudah menjadi batas kemampuan Fang Xing. Jika lebih dari itu, dia akan hampir kehilangan kendali. Akan tetapi, pada saat ini, Fang Xing, yang jiwanya telah sangat terkuras karena hilangnya sumber Tao, tidak menyia-nyiakan upayanya untuk memisahkan sedikit kesadaran spiritual dan bergegas ke lautan kehancuran. Kekacauan tidak membedakan antara hidup dan mati, tetapi dapat dikatakan mengandung hidup dan mati. Ketika kekacauan tidak terbagi, aku tidak bisa merasakan vitalitasku sendiri, tetapi bagaimana jika aku mengubah semua kekacauan menjadi kekuatan penghancur? Secercah kehidupan itu, betapapun redupnya, seharusnya tetap muncul, bukan? Suara Fang Xing bergema dalam kesadaran ini, berdengung dan mengguncang kehampaan. Aku telah mengembara di dunia manusia selama 10 tahun dengan tubuhku yang lumpuh. Aku telah mencoba segala cara yang mungkin untuk memulihkan vitalitasku dan membangun kembali sumber daoku sendiri, tetapi bahkan setelah 10 tahun mencari, aku masih tidak dapat menemukan apapun. Tubuh ini benar-benar lumpuh, hampir tidak ada vitalitas yang tersisa, dan aku tidak dapat menemukannya. Tetapi bagaimanapun juga, aku masih hidup. Bahkan jika aku setengah mati, aku masih hidup, yang berarti masih ada vitalitas di tubuhku. Meskipun vitalitas ini terlalu sedikit, selama aku masih hidup, dia pasti masih ada di sana. Sekarang, keluarlah. Ledakan, sedikit kesadaran spiritual mengalir ke pusaran yang dibentuk oleh kekuatan penghancur dan tenggelam dengan cepat. Menemukan kehidupan dalam kekacauan. Sebagian besar sinar vitalitas itu, atau sumber Tao, telah lenyap, dan sedikit yang tersisa telah ditelan oleh kekacauan dan tidak dapat ditemukan lagi. Kuil Lingshan mengatakan bahwa Fang Xing tidak memiliki vitalitas lagi, mengacu pada situasinya. Dengan hanya kekacauan yang tersisa di tubuhnya, ia memang dapat dikatakan tidak bernyawa. Yang harus dilakukan Fang Xing sekarang adalah mengekstraksi vitalitas yang telah ditelan oleh kekacauan. Fang Xing sangat yakin bahwa sinar kehidupan ini ada, hanya saja sulit ditemukan. Meskipun ia tidak berlatih terlalu keras, ia telah membaca beberapa kitab suci dan mengetahui bahwa pada awal mula alam semesta, Tao berevolusi dari kekacauan dan masih ada kehidupan. Dengan kata lain, semua kehidupan antara langit dan bumi lahir dari kekacauan. Kemudian, ketika fondasi Tao-nya runtuh dan sumber Tao-nya hilang, dan kesadarannya menjadi kacau, pasti ada secercah kehidupan yang ada dan sedang dipelihara. Dan metode yang digunakan adalah teknik penghancuran mesin ilahi. Jadikan kekacauan yang sudah sunyi menjadi lebih sunyi lagi. Kesadaran yang sudah tak bernyawa dan hancur akan semakin hancur. Kekuatan kekacauan yang sudah mengancam jiwa sepenuhnya diarahkan ke arah penghancuran segalanya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Mengingat situasi Fang Xing, yang lain berpikir untuk membantunya atau menggunakan metode lain untuk memulihkan vitalitasnya, tetapi metode Fang Xing sendiri adalah menggunakan seni penghancur mesin ilahi untuk mendorong situasi ke tingkat yang lebih serius. Ia meyakini bahwa ketika layu mencapai titik ekstrim, saat itulah kehidupan mulai terwujud. Inilah kebenaran yang dia sampaikan kepada Xiao Sui saat dia mengirimnya keluar dari tanah keluarga Huangfu yang telah berubah menjadi tanah Ibel. Pada saat ini, di bawah desakan Fang Xing yang terus-menerus, pusaran besar yang dibentuk oleh kekuatan penghancur di tubuhnya bahkan telah menembus kekosongan yang dapat ditutupi oleh kesadarannya, membentuk corong besar yang tampaknya dibentuk oleh lautan luas. Kekuatan penghancur yang kuat di dalam telah mencapai batas yang dapat dicapai tubuhnya. Itu sangat menakutkan, seolah-olah dapat menarik segalanya ke dalam kegelapan abadi. Itu lebih seperti akan membentuk gua yang mengerikan, menarik segalanya, bahkan cahaya, ke dalamnya. Namun tepat di kedalaman corong itu, cahaya redup perlahan menyambar dan berkilauan. Itu adalah sinar cahaya yang sangat redup sehingga hampir tidak terlihat, seperti benang sutra atau sehelai rumput, yang senantiasa berubah dan bervariasi. Dalam kekacauan ini, meskipun cahaya spiritual ini sangat lemah, namun ia sangat mencolok. Karena dialah satu-satunya cahaya di dalam kegelapan. Dan kekuatan yang diwakilinya adalah kebalikan dari kekuatan penghancuran. Daya hidup, atau dengan kata lain, itu adalah sumber Tao Fang Xing,
satu-satunya jejak Tao yang tersisa di tubuhnya setelah fondasi Tao-nya runtuh. Itu sudah berubah menjadi kekacauan, tetapi dibawa keluar secara paksa oleh Fang Xing. Ketika dia melihat secercah cahaya ini, senyum muncul di wajah Fang Xing. Dengan itu, promosi Anda akan setengah berhasil. Adapun yang setengahnya lagi, adalah untuk memurnikan ramuan ajaib. Berikan aku kelahiran. Tiba-tiba, Fang Xing berteriak keras dalam kesadarannya, dan sedikit kesadaran spiritualnya langsung melesat menuju cahaya ilahi. Jika Anda mencabut sinar cahaya ilahi ini dan memeliharanya dengan baik, akan ada harapan untuk benar-benar memulihkan kultivasi Anda. Namun, pada saat ini, Pil Wanling tampaknya merasakan beberapa krisis, dan sementara Fang Xing memfokuskan sebagian besar kesadaran spiritualnya pada cahaya ilahi yang samar ini dan tidak punya waktu untuk memperhatikan keberadaannya, tiba-tiba mengeluarkan suara dengungan, dan cahaya terang menyala, melesat langsung ke udara. Kitab suci emas yang tertutup rapat di sekitarnya segera menyelimutinya, mencoba menjebaknya di tempatnya, tetapi ia mencoba yang terbaik untuk menerobos. Kelompok obat mujarab ini mencoba melarikan diri. Pada saat ini, rune emas, yang tadinya tampak agak redup, dengan jelas menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tidak dapat dihentikan. Kitab suci ini adalah sebuah segel. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya telah memudar. Selain itu, Fang Xing tidak berada di kuil Lingshan saat ini, dan tanpa tekanan energi Buddha selama 10.000 tahun, kitab suci emas itu seperti air yang tak berakar. Kitab itu telah melemah dan hampir runtuh. Namun, Fang Xing sudah siap untuk ini. Mau kabur? Haha, kamu sudah ada di sakuku. Feng Chanding, karena kamu mampu menekan keberuntungan wilayah utara, maka datanglah dan bantu aku menekan Pil Wanling ini. Ledakan. Saat suara Fang Xing terdengar, suatu kekuatan yang tak terbayangkan melonjak dari langit dan menekan Pil Panacea. Tripod perunggu besar di Gunung Fengchan telah ada di sana entah berapa tahun yang lalu dan telah menjadi sebuah simbol. Semua kultivator hanya tahu bahwa tripod ini ditinggalkan oleh Kaisar Abadi kuno, tetapi tidak seorang pun tahu apa tujuannya. Selain itu, di bawah kendali bersama berbagai kekuatan di wilayah utara, tidak seorang pun cukup berani untuk mengambil tripod tersebut untuk penelitian, atau untuk memperbaikinya lagi dan memberinya aturan dan kekuatan tertentu. Faktanya, saat ini, tripod besar ini hanya dapat ditempatkan di Gunung Fengchan sebagai hiasan, dan akan diletakkan di sana selamanya. Tentu saja, sebuah kecelakaan terjadi 10 tahun yang lalu dan akhirnya dibawa pergi dari Gunung Fengchan dan tidak pernah terlihat lagi selama 10 tahun terakhir. 10 tahun kemudian, Fang Xing sekali lagi menggunakan tripod perunggu yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi kuno. Dia menggunakan tripod ini justru untuk memanfaatkan daya tekan tripod besar ini. Ramuan itu bersifat spiritual. Ketika disegel di tubuh Fang Xing, ia selalu berpikir untuk melarikan diri. Terlebih lagi ketika tiba saatnya untuk memurnikannya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin memurnikan Pil Wanli, seseorang harus terlebih dahulu menekannya. Awalnya, kuil Lingshan ingin menekannya dengan energi Buddha 10.000 tahun milik Lingshan, dan Fang Xing mempertimbangkan untuk kembali ke Guiksu untuk menekannya dengan kekuatan formasi besar di Rerun Dewa Taisang yang dapat dikendalikannya. Namun, pada akhirnya, dia secara tak terduga menemukan bahwa dia dapat menekannya dengan hal lain, dan itu adalah kuali Fengchan. Baik di kuil Lingshan maupun menggunakan formasi besar di Rerun Dewa Taisang, Fang Xing perlu tinggal di sini hingga ia selesai memurnikan Pil Wanling sebelum ia dapat pergi. Namun jika ia menggunakan kuali besar ini, ia tidak perlu tinggal di satu tempat, ia hanya perlu membawa kuali besar itu bersamanya. Berbicara tentang kekuatan penindasan, di dunia ini, berapa banyak benda yang dapat dibandingkan dengan Feng Chanding yang dapat menekan keberuntungan seluruh wilayah. Ini memang benar. Tepat saat Pil Wanling hendak menembus segel, Fang Xing telah mengangkat kuali Feng Chan. Kekuatan penekan kuali itu langsung tersedot ke dalam tubuh Fang Xing seperti air pasang, dan berubah menjadi hantu kuali raksasa yang tembus pandang, yang langsung menutupi Pil Wanling. Pil Wanling, yang awalnya sangat lincah, tampaknya telah dihantam oleh ikan kayu sensiu. Ia langsung menjadi patuh dan tenggelam tanpa bergerak ke dalam kekacauan di bawah. Pada saat ini, Fang Xing tertawa terbahak-bahak. Sinar cahaya ilahi berkibar dan terbang ke laut kekacauan di atas Pil Wanling. Ia berakar di sana, menyerap vitalitas Pil Wanling di bawah, dan mulai tumbuh lebih kuat. Cahaya itu, yang ukurannya kurang dari setengah inci dan muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, mulai membesar secara bertahap. Jika aku tidak memiliki pil obat mujarab ini, dan aku mengandalkan diriku sendiri untuk mengolah sinar cahaya ilahi ini, akan butuh setidaknya 100 atau 80 tahun, atau bahkan ratusan atau ribuan tahun, untuk pulih ke keadaanku sebelumnya. Bagaimanapun, apa yang aku rasakan saat itu hanyalah secercah kesempatan untuk memulihkan kultivasiku. Namun sekarang, dengan bola pil obat mujarab ini sebagai nutrisi, aku memperkirakan bahwa kultivasiku akan segera pulih sepenuhnya. Ini benar-benar
Fang Xing menghela napas dan menyimpulkan pertumbuhan tanaman yang baik bergantung pada pupuk kandang. Cahaya ilahi muncul, dan pemandangan terang muncul kembali dalam alam kesadaran Fang Xing. Awalnya, setelah dia mempraktikkan dao alkimia tertinggi, lautan kesadarannya berubah menjadi dunia kesadaran, membentuk sebuah ruang. Di ruang ini, ruh dan jiwa adalah matahari yang terik, tubuh adalah bumi, dan segala jenis benih dharma terwujud di alam kesadaran ini, berubah menjadi 5 unsur dan segala sesuatu. Setelah fondasinya runtuh, dunia kesadaran ini juga runtuh. Kecuali jiwanya, yang redup tetapi masih mengambang di ruang ini seperti hantu, bumi telah retak dan tidak mengandung vitalitas. Gunung-gunung telah runtuh dan tidak memiliki vitalitas. Sungai-sungai telah mengering dan tidak memiliki energi spiritual. Bahkan laut yang dibentuk oleh bola naga telah menjadi laut mati tanpa riak sedikitpun. Langit dipenuhi awan dan kabut, dan tidak ada kilat. Dalam kabut yang dalam di dunia kesadaran, ada juga keheningan yang mematikan dan tidak ada gerakan. Dan sekarang, dengan bertambahnya 1 inci cahaya ilahi itu, perubahan halus tiba-tiba terjadi dalam dunia kesadaran ini. 1 inci cahaya ilahi, 1 inci vitalitas. Di dunia kesadaran, mata air jernih mulai menyembur keluar dari bumi yang retak, menyuburkan tanah. Matahari yang menyala-nyala di langit menjadi semakin terang, menerangi langit yang suram di dunia kesadaran ini. Gunung yang dibentuk oleh Gunung Fengchan awalnya bobrok seperti bukit kecil, tetapi pada saat ini tiba-tiba membengkak lagi, dan 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya, seolah-olah berdiri tegak, menahan bumi dan mendukung kekosongan. Laut yang dibentuk oleh bola naga mulai bergulung, dan ombak setinggi beberapa kaki menghantam pantai dari waktu ke waktu. Segala sesuatu yang pernah berada dalam lautan kesadaran kembali hidup ketika 1 inci cahaya ilahi ini mulai muncul dan tumbuh. Yang lebih ajaib lagi adalah, di bawah tanah ini, pil Wanling yang ditekan oleh Kuali Fengchan, setelah sinar sumber Tao yang lengkap diserap oleh cahaya ilahi, sinar sumber Tao ini berubah menjadi bayangan dan diproyeksikan ke dunia ini. Itu adalah seekor naga yang panjangnya ratusan kaki. Hanya tersisa sedikit, tetapi manifestasinya di dunia kesadaran ini tidak berbeda dengan makhluk hidup. Itu sudah putus asa, dan menatap dunia ini dengan kaget. Setelah beberapa saat, tiba-tiba menjadi bersorak, terbang tinggi, dan menyelam ke laut. Gelombang memercik, dan makhluk hidup pertama muncul di dunia kesadaran. Dan di balik itu, ada lebih banyak tanda, yang perlahan diproyeksikan ke dunia ini. Di dunia luar, di atas rerun Dewa Guiksu, sejak Fang Xing mulai mundur, awan gelap tebal telah turun dengan deras di langit, saling tumpang tindih lapis demi lapis. Seolah-olah ada dewa di langit, menggunakan awan gelap tebal untuk menyembunyikan sosok mereka. Seolah-olah awan ibel telah turun, menutupi seluruh rerun dewa, menghadirkan perasaan putus asa yang mendalam, tanpa sedikit pun harapan. Melihat awan jahat yang tebal di atas kepala mereka, bahkan Sensiu dan sepupu tertuanya kehilangan akal dan tampak khawatir. Maksudmu Sutra Mahavairocana ada bersamamu? Setelah mendengar pengakuan biksu muda Sensiu, sepupuku menjadi sangat marah hingga wajahnya langsung berubah. Biksu muda Sensiu juga tampak sedih. Itu bukan salahku, itu ada di hatiku. Aku telah mempelajari sutra ini selama lebih dari 10 tahun. Sepupu tertua menamparnya dengan marah. Jadi kamu hanya melihatnya mengambil risiko. Lihat energi jahat di udara, itu sama sekali bukan pertanda baik. Kita bahkan tidak tahu jalan berbahaya macam apa yang diambil orang menyebalkan itu. Kamu jelas punya cara untuk membantunya mengatasi kesulitan tanpa mengambil risiko, tetapi kamu hanya berdiri dan menonton. Adik macam apa kamu ini? Aku akan menghajarmu sampai mati. Oh, jangan pukul aku, jangan pukul aku. Biksu muda Sensiu melarikan diri beberapa puluh kaki jauhnya dalam keadaan tertekan, lalu berjalan kembali dengan kekhawatiran yang mendalam. Bukannya aku tidak tega melepaskannya. Sepanjang perjalanan, aku telah memberinya petunjuk berkali-kali. Aku bahkan berbicara kepadanya untuk waktu yang lama tentang makna sebenarnya dari Sutra Mahavairocana. Aku tidak percaya bahwa dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang kumaksud. Namun, dia jelas tidak ingin mempelajari kitab suci ini dariku. Apa yang dapat kulakukan? Itu tidak mungkin. Anda tidak ingin mempelajari teknik-teknik Buddhis yang paling cemerlang, tetapi ingin mengatasi kesulitan-kesulitan itu sendiri. Ekspresi sepupuku muram dan penuh kekhawatiran. Mungkinkah dia memiliki suatu metode yang lebih hebat daripada Sutra Mahavairocana? Namun itu mustahil. Sutra Mahavairocana sudah merupakan yang terbaik di dunia. Apakah ada metode yang dapat melampaui metode Buddha ini? Biksu muda Sensiu tetap diam, mengerutkan kening, dan berkata setelah beberapa saat mungkin ada semacam. Sepupu tertua sedikit terkejut dan menoleh menatapnya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Sensiu Xiaoxiang mengerutkan kening, ekspresinya serius. Ini adalah metode yang aku temukan sendiri. Ekspresi sepupuku tiba-tiba berubah, seolah dia menyadari sesuatu.
Ekspresi Sensiu menjadi lebih serius. Dia menahan napas untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menghembuskan napas keruh. Dia berkata, bagi semua makhluk hidup di dunia, ada berbagai tingkatan Dharma. Sutra Mahavairocana adalah salah satu Dharma terbaik di dunia, tetapi baginya, Dharma yang paling cocok adalah yang terbaik. Aku bertanya-tanya, dia tidak mau meminta Sutra Mahavairocana kepadaku. Apakah karena dia sendiri sudah? Mustahil. Sepupuku tiba-tiba berkata dengan tegas, latihan itu seperti pohon besar, dengan keterampilan sebagai daun, metode sebagai cabang, kekuatan magis sebagai batang, dan metode mental sebagai akar. Aku percaya bahwa dia dapat memahami keterampilan dan kekuatan magis sendiri, tetapi aku tidak percaya bahwa dia dapat memahami metode mentalnya sendiri di usianya. Kau tahu, ini adalah sesuatu yang hanya akan dipelajari oleh para leluhur Yuanying teratas, dan semuanya digunakan untuk melawan 9 kesengsaraan guntur. Berapa usianya sekarang? Di usia yang begitu muda, kultivasinya hanya pada tahap Jindan. Mungkinkah dia sudah mulai memiliki metode mentalnya sendiri? Tepat saat dia membisikkan bantahan, biksu muda Sensiu tiba-tiba menoleh ke belakangnya dengan tatapan kosong. Ekspresinya datar dan terkejut. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit. Kalau begitu, berbaliklah dan lihatlah. Sepupuku yang tertua juga berbalik karena terkejut, lalu membeku. Di atas rerun Dewa Taisang, awan gelap yang tebal telah retak di suatu titik, dan seberkas sinar matahari yang terang turun dari langit dan mendarat di aula samping di rerun Dewa Taisang. Aula samping itu adalah tempat Fang Xing menyendiri. Langit dan bumi saling merespon, angin dan awan berubah, mungkinkah ini pertanda dia? Sepupu tertua berbicara dengan suara pelan, dan sinar matahari itu menembus lapisan cahaya hitam dan menyinari rerun Dewa Taisang yang tidak pernah melihat matahari selama hampir 10.000 tahun. Itu tampak sangat ajaib, membuat mereka merasakan semacam konsepsi artistik misterius dalam kegelapan, dan hati mereka bergetar. Mencicit, pintu aula samping yang bobrok didorong terbuka, dan seorang biksu berpakaian abu-abu berjalan keluar dari pintu gelap dengan ekspresi serius. Dia tampak muda dan wajahnya masih sedikit kekanak-kanakan, tetapi penampilannya telah sedikit berubah, seolah-olah dia berubah kembali ke penampilannya 10 tahun yang lalu. Meskipun wajahnya masih sedikit abu-abu, dia memiliki vitalitas dalam dirinya dan tampak bersemangat tinggi. Dia berjalan perlahan keluar dari rerun dewa. Ada selusin manik-manik bulat dan tanpa cacat yang mengambang di sekelilingnya. Manik-manik ini bersinar dengan cahaya spiritual dan menerangi kehampaan, memperlihatkan berbagai roh yang tampak hidup, termasuk binatang spiritual, burung peri, ular, dan naga. Di tangannya, ia memegang tripod kecil seukuran toples anggur. Itu adalah tripod Feng Chan. Pada saat ini, tripod itu entah bagaimana telah menjadi beberapa kali lebih kecil dan dipegang dengan lembut di tangannya. Biksu itu tersenyum ke arah Sensiu dan sepupunya, dan aura suci di sekelilingnya hampir membuat mereka berdua tercengang. Meskipun mereka tahu siapa orang itu, mereka berdua merasa tidak percaya. Namun, setelah berjalan beberapa puluh kaki jauhnya, biksu berjubah abu-abu itu tiba-tiba berhenti, menggaruk selangkangannya, menarik celananya, lalu terus berjalan maju. Kedua pria itu langsung mengerutkan kening dan sampai pada kesimpulan dalam hati mereka dengan sangat tidak berdaya. Itu dia, biksu berbaju abu-abu itu memang Fang Xing, tetapi auranya berbeda dari aura layu dan bobrok yang dimilikinya 3 hari lalu. Namun, jika seseorang merasakannya dengan saksama, auranya sangat mirip dengan aura kuat dan bersemangat yang dimilikinya 10 tahun lalu. Saat pertama kali melihatnya, baik sepupu maupun biksu muda Sensiu merasakan perasaan aneh di hati mereka. Ini bukan lagi Fang Xing yang bertahan hidup dengan meminjam vitalitas dari pil panacea beberapa hari yang lalu, tetapi Fang Xing yang benar-benar telah menemukan sumber Taoismenya sendiri dan memulihkan kultivasinya, Ibel kecil yang merupakan nama yang terkenal di dunia kultivasi. Hai, bagaimana perasaanmu sekarang, Guru? Dia datang tepat di depan Sensiu dan sepupunya, Fang Xing menyentuh kepala botak mereka, dan tiba-tiba tertawa dengan suara aneh. Dia berjalan mendekat dari kejauhan dan melihat ekspresi terkejut dan heran dari Sensiu, sepupunya, dan bahkan ikan aneh dan keledai hijau di belakang mereka. Hal ini membuatnya sangat puas. Kedua orang ini hanyalah orang biasa, dan tidak mudah untuk menakut-nakuti mereka sehingga mereka tampak seperti telah mati. Hal ini juga membuktikan dari sudut pandang lain bahwa petualangannya tidak sia-sia. Terlebih lagi, dia sangat puas dengan penampilannya saat ini. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya terus berubah dan diproyeksikan ke dalam kehampaan. Manik-manik itu satu demi satu dibentuk oleh jejak Ibel besar sebelum kematiannya setelah setiap helai sumber dao dalam pil Wanling diserap oleh cahaya ilahinya. Mereka seperti manik-manik rosario yang mengambang di sampingnya, memancarkan cahaya spiritual dan kesuciannya yang tak terlukiskan. Dengan sumber dao, kekuatan fisiknya melonjak lagi, dan dia perkasa dan kuat, dengan langkah seekor naga dan seekor harimau. Selain itu,
Dia memegang Feng Chanding, harta paling berharga yang menekan keberuntungan seluruh dunia kultivasi wilayah utara. Siapa lagi yang bisa lebih agung dari aku? Perasaan yang luar biasa baik ini runtuh ketika biksu muda Sensiu mengajukan pertanyaan. Saudaraku, apakah engkau akan meminta sedekah dengan mangkuk ini? Fang Xing tiba-tiba tercengang setelah mendengar ini. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat mangkuknya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Sepupu tertua bahkan bersenandung 2 kali dengan sengaja dan santai menciptakan pemandangan air untuk dilihatnya. Setelah membacanya, wajah Fang Xing langsung menjadi gelap. Dia berbalik tanpa suara dan tiba-tiba melemparkan Feng Chanding di tangannya ke arah Sensiu. Aku akan memintamu untuk meminta sedekah. Aku akan memintamu untuk meminta sedekah. Aku akan memintamu untuk meminta sedekah. Orang menyebalkan Sensiu itu terlalu buruk dalam berbicara. Hanya dengan satu kalimat, mentalitas puas diri Fang Xing runtuh. Nasibnya aneh. Awalnya dia menolak menjadi biksu, tetapi sekarang semakin dia berlatih, semakin dia menjadi seperti biksu. Rambutnya tumbuh sangat lambat sekarang, karena dia telah memusatkan seluruh vitalitasnya ke dalam tubuhnya, dan berusaha sekuat tenaga untuk merangsang pertumbuhan cahaya ilahi, sehingga pertumbuhan rambutnya melambat. Ditambah dengan cahaya ilahi di dalam dirinya, ketika dia tersenyum tegas, dia memang memiliki penampilan yang agak hikmat dan bermartabat. Selain itu, meskipun Feng Chanding telah menekan Pil Wanling, kitab suci di tubuhnya dan bahkan seperangkat jubah Buddha masih dapat mencegah energi spiritual menghilang dan tidak dapat diubah. Jika jubah biksu dikenakan pada Feng Chanding yang menyusut, bukankah itu akan menjadi mangkuk biksu untuk mengemis makanan? Manik-manik yang muncul dari tanda ibel besar di Pil Wanling tampak sangat mirip dengan tasbih yang dikenakan para pendeta di leher mereka. Hal ini membuat Fang Xing tampak seperti pendeta liar yang berkeliaran sambil memegang mangkuk di tangannya. Untungnya, Fang Xing berpikiran terbuka. Ia merasa sedikit sedih saat pertama kali melihat dirinya di cermin, tetapi setelah beberapa saat memandangi dirinya sendiri, ia merasa cukup enak dipandang. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa pria tampan terlihat sama saja apapun yang mereka kenakan, jadi ia menerima begitu saja penampilan barunya. Sekarang, meskipun Pil Wanling di tubuh Fang Xing belum sepenuhnya disempurnakan, selama Feng Chanding ada di tangannya, Pil Wanling tidak akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Selain itu, sumber daunnya sendiri telah muncul kembali dan menyerap nutrisi dari Pil Wanling untuk tumbuh. Dengan kata lain, bahaya tersembunyi terbesar telah dihilangkan, dan sisanya hanya masalah waktu. Segel di tubuh sepupu dan cedera yang diderita keledai di Taihao juga hampir sembuh dalam beberapa hari terakhir. Organisasi kelompok ini dapat dikatakan sukses besar. Langkah selanjutnya, tentu saja, adalah mengarahkan pandangannya ke Bai Yujing di wilayah selatan Senzu, untuk merebut kekayaan besar itu. Fang Xing sangat percaya diri tentang hal ini, dan dia sangat percaya diri dan bersemangat. Bahkan sebelum dia berangkat, dia sudah mengira dia memiliki 9 kitab suci tertinggi di tangannya. Saudaraku, perjalanan ke Bai Yujing ini bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh beberapa kultivator independen tanpa sekte atau kekuatan apapun. Di belakang kalian masing-masing ada sekte besar, jika tidak, kalian tidak memenuhi syarat untuk memasuki Bai Yujing. Belum lama ini, ketika kalian sedang menyendiri, seseorang mengirim pesan. Kepala biara berkata bahwa ketika kalian pergi ke Bai Yujing, kalian dapat muncul atas nama kuil Lingshanku. Kalian pasti akan membantuku. Saat mendiskusikan rencana perjalanan, biksu muda Sensiu teringat sesuatu dan memberitahu Fang Xing dengan sungguh-sungguh. Setelah bertanya dengan saksama, dia mengetahui bahwa selama dia menyendiri, Xiao Sui benar-benar menerobos masuk ke Guiksu dan bertarung dengan orang-orang di Guiksu. Kekuatannya begitu mengerikan sehingga membuat leluhur Yuanying dari Taihao, Lu Meimei, khawatir. Namun, setelah mengetahui tujuan Xiao Sui, Lu Meimei tidak berani membasminya. Setelah beberapa pengaturan, dia mengetahui tujuannya dan kemudian mengirimnya keluar dari Guiksu untuk menyembunyikan keberadaannya. Pada saat itu, Fang Xing sedang menyendiri, jadi Xiao Sui belum pernah melihatnya, tetapi dia bertemu dengan biksu muda Sensiu dan menyampaikan pesan kepadanya. Muncul atas nama kuil Lingshan. Apakah ada manfaatnya? Fang Xing mendengarkan tanpa berkomentar apapun. Dia hanya mengerutkan kening dengan waspada dan tidak setuju begitu saja. Dia memang berutang budi pada kuil Lingshan dan harus membayarnya, tetapi kali ini rencana Senzu terlalu penting. Dia harus mendapatkan semua 9 kitab suci tertinggi. Segalanya tidak bisa dianggap enteng. Selain itu, rencana ini diatur bersama oleh beberapa orang suci Tao. Memasuki Bai Yujing atas nama seorang murid kuil Lingshan sepertinya seperti mencari masalah. Biksu muda Sensiu mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu telah mencuri banyak kitab suci dari perpustakaan sutra sebelumnya? Fang Xing menjadi cemas saat mendengar ini. Aku mengambil semua barang ini sendiri, bagaimana bisa mereka tercampur?
Biksu muda Sensiu memasang wajah masam. Kalau begitu aku tidak akan mendapat manfaat apapun. Bisakah kau menganggapnya sebagai bantuan kepadaku? Tidak ada bantuan. Fang Xing menolak dengan lugas. Bahkan jika aku tidak bisa pergi ke Baiyujing tanpa status, aku punya teman di Gunung Salju Besar, Negeri Monster, atau Klan Laut. Siapa yang tidak bisa aku ajak masuk? Jika semuanya gagal, aku akan membasmi orang Lu itu dan mengambil kembali daftar tertinggi. Lalu aku bisa masuk sebagai penguasa Guiksu. Ada begitu banyak pilihan yang bagus, mengapa aku harus menjadi seorang biksu? Kata-kata ini membuat Sensiu tersipu. Tuan Bai juga menyetujui ini. Fang Xing memutar matanya. Janji Paman Hei tidak cukup. Kalau sudah menyangkut masalah prinsip, tak seorang pun akan diberi muka. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Biksu muda Sensiu benar-benar terdiam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tersenyum dan menyerahkan tas brokat, sambil berkata, kakak senior Xiao itu juga memberiku tas brokat, katanya kamu akan setuju setelah membacanya. Aku janji tidak akan mengintip. Tas harta karun. Fang Xing sedikit terkejut, dan firasat buruk muncul dalam hatinya. Namun, setelah mengambil tas brokat dan melihatnya, wajahnya berubah. Ekspresi tegangnya berubah menjadi senyuman, dan wajahnya bahkan sedikit memerah. Dia mengeluarkan suara klik. Setelah waktu yang lama, dia menyingkirkan tas brokat itu dan meletakkannya di tangannya dengan sangat hati-hati. Kemudian, dia menekan bahu Sensiu dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, botak, aku adalah orang yang akan membalas budi. Tidakkah kau ingin aku membantumu menemukan kitab suci di kuil Lingshan? Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Aku akan mengambilnya untukmu setelah aku membongkar peti mati itu. Ekspresinya berubah begitu cepat sehingga bahkan sepupu tertua pun tercengang. Dia menatap Fang Xing tanpa berkata apa-apa. Biksu muda Sensiu juga tidak berdaya, dan mendesah dalam hatinya. Tuan Bai benar-benar hebat, dia dapat memecahkan masalah hanya dengan satu tas ajaib. Dua biksu, seorang wanita, seekor keledai dan seekor ikan, setelah berdiskusi singkat, menuju jauh ke dalam rerun Dewa Taisang dan menggunakan altar di sana untuk pergi. Dia juga tidak menyapa Lu Mei Mei. Bagaimanapun, perjalanan ini adalah rahasia, dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Namun, bahkan Fang Xing dan yang lainnya tidak tahu bahwa setelah mereka pergi, sebuah bayangan samar melayang turun dari kehampaan di atas rerun dewa. Melihat punggung Fang Xing dan yang lainnya saat mereka pergi, bayangan itu tersenyum getir. Saya membuat kesalahan. Kupikir dia tidak akan mampu melewati ini dan tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte Tao tertinggiku. Untuk mengambil inisiatif, aku memberinya kesempatan kepada Feng Xian. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa dia akhirnya akan menyempurnakan Pil Wanling dengan metodenya sendiri, tetapi ternyata dia tidak masuk agama Buddha. Suara bayangan itu terdengar agak tak berdaya dan merendahkan diri. Penglihatanku memang lebih buruk dari mereka. Dengan senyum pahit, dia perlahan berbalik dan menatap ke atas ke dalam kehampaan, seolah menjelaskan perilakunya kepada seseorang saudara-saudara senior dan leluhur, aku tidak akan mengganggu jiwa-jiwa kalian yang tersisa. Jangan salahkan aku. Awalnya aku berpikir bahwa jika dia ingin memulihkan kultivasinya, dia harus mempraktikkan Sutra Mahavairocana. Sebenarnya, sutra ini tidak hanya untuk dipraktikkan oleh umat Buddha, tetapi setelah mempraktikkannya, kalian pasti akan menjadi seorang Buddha. Kelompok keledai botak di kuil Lingshan mungkin takut menyinggung kita yang bertaruh pada sebab dan akibat padanya, jadi mereka berpura-pura bertanya kepadanya apakah dia bersedia untuk bertobat sebelum mewariskan Sutra Mahavairocana kepadanya. Sebenarnya, selama sutra itu diwariskan kepadanya secara terbuka, dia ditakdirkan untuk masuk agama Buddha. Bagaimanapun, selama dia mempraktikkan Sutra Mahavairocana, dia akan memurnikan dirinya sendiri, dan hanya Buddha yang akan tersisa pada akhirnya. Haha, bahkan aku salah. Kupikir dia tidak punya cara lain untuk bertahan hidup kecuali masuk agama Buddha, jadi dia memilih pemilik rerun dewa kedua, tetapi sekarang tampaknya dia telah melakukan sesuatu yang salah. Sekarang, kekacauan telah dimulai. Keduanya adalah penguasa Guiksu, jadi pasti akan ada pertarungan. Masalah takdir tidak dapat diganggu oleh orang luar. Aku khawatir hanya satu dari mereka yang bisa selamat. Haruskah aku membantu tuan yang kau pilih, atau membantu keturunanku? Dia tampak dalam dilema. Setelah berpikir lama, dia mendesah tak berdaya. Feng Xian adalah warisan garis keturunanku. Ada istana giok putih di langit, dengan 12 menara dan 5 kota. Yang abadi membelai kepalaku dan memberiku kehidupan abadi. Shenzhou adalah tempat asal Taoisme. Taoisme terdiri dari 5 wilayah. Setiap wilayah memiliki status transenden yang tak tergantikan dan warisan budaya yang kuat. Namun, jika berbicara tentang roh negeri dongeng yang halus, Baiyujing tetap yang terbaik. Sejak seorang dewa pedang menulis artikel terkenal itu, semua orang di seluruh benua Tianyuan telah mengetahui nama Baiyujing.
Bahkan orang-orang biasa di dunia tahu tentang salah satu tempat suci paling terkenal di dunia ini. Kota ini terletak di wilayah selatan Shenzhou, dapat dikatakan sebagai kota terbesar di dunia kultivasi dan sangat makmur. Fang Xing, Shen Xiu dan yang lainnya datang ke Shenzhou menggunakan formasi teleportasi di dalam Guixu. Tujuan pertama mereka juga adalah kota ini. Sebelum datang ke kota ini, saya sudah mendengar tentang kemakmurannya, tetapi ketika saya benar-benar melihat kota besar ini, Fang Xing masih terpana. Ini kota yang sangat besar. Ada sebuah kota monster laut yang megah di negara bagian Bohai. Kota itu dibangun 3000 tahun yang lalu ketika suku monster Nanzan berada di puncak kejayaannya. Kota itu kemudian diperbaiki oleh para pembudidaya manusia. 3000 tahun telah berlalu, dan kota itu masih mempertahankan sebagian kemegahannya sebelumnya, semangatnya yang luar biasa, dan keagungannya yang tak tertandingi. Namun, dibandingkan dengan Baiyujing, yang dikenal sebagai kota peri nomor 1 di dunia pembudidayaan, kota monster laut itu seperti suku yang buas. Ribuan mil jauhnya, Anda dapat melihat langit di depan, dengan kabut peri naik dari satu sisi dan membentang melintasi ribuan mil, bertatahkan lapisan tepi keemasan. Dengan mengaktifkan mata Dharma dan melihat ke depan, seseorang bahkan dapat melihat halaman dan paviliun yang menjulang di antara awan di Cakrawala. Karena jaraknya yang jauh, hanya bagian tertinggi Baiyujing yang dapat terlihat. Ditambah lagi, awan dan kabut membuat halaman tersebut tampak berada di antara awan dan di atas langit. Tidak heran pepatah Baiyujing di langit telah tersebar. Lebih jauh ke depan, Anda dapat melihat cahaya ilahi datang dan pergi di langit dari waktu ke waktu. Beberapa datang dari kota, beberapa pergi ke kota. Beberapa berada di singgasana bangsawan, dikelilingi oleh sejumlah besar dewa dan pelayan hantu. Beberapa berada dalam kelompok, berbicara dan tertawa. Beberapa berkuda sendirian di atas awan, bergegas di jalan, dan beberapa menunggangi binatang buas, berjalan santai. Pria, wanita, muda dan tua, kaya dan rendah hati, semua jenis orang datang dan pergi dari waktu ke waktu. Cahaya ilahi datang dan pergi menjalin kekosongan, bersilangan seperti awan, memaksa orang untuk memperlambat di sini untuk menghindar dan bertabrakan dengan kultivator lain. Akhirnya tiba di depan kota, Fang Xing kehilangan kata-kata untuk menggambarkannya. Satu perasaan adalah bahwa tempat itu tinggi, tembok kota yang tingginya memiliki tidak kurang dari 1000 bilah, menjulang ke awan putih. Perasaan lain adalah kota ini sangat besar. Tembok kota membentang ribuan mil, seperti ular putih yang meliuk-liuk di Cakrawala. Hal berikutnya adalah kemegahannya. Belum lagi hal lainnya, tembok kota itu sendiri terbuat dari batu giok putih dengan tekstur yang luar biasa. Jika diperhatikan dengan saksama, itu adalah bahan yang bagus untuk membuat susunan pengumpul roh, hampir setara dengan batu roh. Namun di sini semuanya digunakan untuk membuat tembok kota semacam ini. Saya tidak tahu generasi mana yang menghasilkan anak yang begitu boros, dengan begitu banyak uang untuk dibakar, sehingga ia menciptakan Baiyujing ini, yang dapat dikatakan sebagai keajaiban langit dan bumi. Dibandingkan dengan kota ini, bahkan pemandangan gerbang Gunung Agung yang dilihat Fang Xing di Guixu tidak begitu mengesankan. Bagaimanapun, sekte Tao tertinggi hanyalah satu sekte, sementara Baiyujing adalah pusat wilayah tempat puluhan juta praktisi datang dan pergi. Itu adalah kota nomor 1 di dunia kultivasi. Itu memang kota nomor 1 di dunia. Biksu muda Shen Xiu berdiri di depan gerbang kota, menggenggam tangannya dan mendesah, jelas terlihat terkejut. Ada 18 formasi pertahanan. Prajurit berbaju besi perak berpatroli di udara setiap waktu minum teh. Ada 3 larangan untuk setiap 100 kaki tembok kota. Ada juga aura alam jiwa baru lahir di kota, yang menyapu dari waktu ke waktu. Pertahanan kota besar ini sangat ketat. Sepupuku yang tertua menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara rendah setelah beberapa saat, dengan ekspresi serius di wajahnya. Kamu juga meninggalkan beberapa tanaman merambat yang tumbuh di tembok kota. Itu bukan tanaman biasa. Itu disebut rumput ibel pengikat jiwa. Itu tidak terlalu spiritual, tetapi sangat sulit untuk ditangani. Itu tidak dapat dibakar oleh api atau ditenggelamkan oleh air. Bahkan jika seorang kultivator Yuanying terjerat olehnya, dia tidak akan bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Jika seseorang ingin menyelinap ke kota, bahkan jika dia dapat menghindari formasi pertahanan dan prajurit berbaju besi perak, dia akan terjerat sampai mati oleh mereka. Fang Xing menambahkan dengan suara rendah, dengan senyum aneh muncul di belakangnya. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi. Kakak senior, apa yang sedang kamu pikirkan? Shen Xiu terdiam dan berbalik menatap Fang Xing. Fang Xing terkekeh dan berkata dengan penuh ambisi, jika aku tidak merebut kota ini sekali dalam hidupku, bukankah latihanku akan sia-sia? Shen Xiu dan sepupunya hampir terjatuh, dan melihat sekeliling dengan gugup, takut didengar. Tepat di depan mereka,
ada gerbang besar yang terbuka di tembok kota, dan panel pintu terbuat dari besi hitam gelap. Dua tim pria kuat berbaju besi perak menjaga gerbang seperti patung batu. Mereka semua adalah pria kuat kuno dengan kekuatan yang tidak kalah dengan para kultivator alam Jindan. Itu benar-benar membuka mata. Anda tahu, salah satu dari pria kuat kuno ini, jika ditempatkan di sekte kecil, dapat dianggap sebagai harta karun sekte tersebut, tetapi di sini, mereka hanya digunakan untuk menjaga gerbang. Ada sebanyak 7 gerbang seperti itu di Baiyujing, jadi berapa banyak pria kuat yang dibutuhkan untuk menjaganya. Selain orang-orang kuat itu, ada 2 orang biksu berjubah ungu yang duduk bersila di kiri dan kanan di depan gerbang kota. Setiap biksu yang ingin memasuki kota harus turun dengan hormat, berjalan ke arah mereka, berbicara dengan suara pelan, dan kemudian menawarkan setumpuk esensi spiritual berkualitas tinggi sebelum mereka dapat masuk. Beberapa biksu tidak dapat menawarkannya, jadi mereka takut dengan tatapan mereka dan buru-buru meminta maaf dan pergi. Sudah ada banyak orang di depan gerbang kota, dan karena kecepatan interogasi mereka yang lambat, antrean panjang ratusan kaki telah terbentuk, dan mereka bergerak maju perlahan-lahan dengan kecepatan siput. Di antara orang-orang yang mengantre, banyak yang merupakan kultivator Jindan akhir yang dapat dianggap sebagai leluhur sekte kecil. Namun, di sini, mereka hanya dapat mengantre dengan jujur. Seperti orang biasa, mereka tidak berani mengeluh bahkan setelah menunggu selama beberapa jam. Ini menunjukkan kekuatan kota ini. Sial, kita juga harus antri. Fang Xing merasa sakit kepala saat melihat antrian panjang, dan berkata dengan marah. Haha, kalau kau tidak mau menarik perhatian para prajurit berbaju perak Baiyujing untuk mengepung sarangmu, lebih baik kau mengantre. Di sebelahnya juga ada seorang pendeta yang mulai tidak sabar dengan antrian dan berbicara dengan malas sambil memandang dengan mata ingin tahu. Memang ada banyak penampilan seperti itu. Bagaimanapun, Fang Xing dan kelompoknya terlalu mencolok. Biksu jarang di dunia kultivasi saat ini, dan sudah beberapa tahun sejak orang melihatnya berpakaian seperti ini. Terlebih lagi, kelompok mereka tidak hanya terdiri dari 2 biksu, 1 abu-abu dan 1 putih, tetapi juga seorang wanita cantik yang menunggangi ikan aneh, dan seekor keledai mengikuti dari dekat. Banyak biksu telah berencana untuk datang dan menyanjung mereka untuk mengetahui batas akhir mereka. Tidak adakah seseorang yang pergi langsung ke kota di sana? Fang Xing tidak peduli untuk memperhatikan kultivator Jindan yang menyanjung ini dan terus melihat ke depan dengan berjinjit. Di depan gerbang kota besar, ada sebuah pintu kecil, tetapi dari waktu ke waktu ada biksu yang memegang pemberitahuan kuning dan langsung masuk ke dalam kota. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Haha, kalau Tuan Muda punya kemampuan, dia juga bisa melewati pintu itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Xing, Jindan tua itu tiba-tiba tertawa dan menggoda dengan nada bercanda. Dilihat dari ekspresinya, dia berencana untuk menjelaskan kepada Fang Xing setelah mengolok-oloknya, tetapi Paman Fang tidak berniat berbicara omong kosong dengannya. Si kecil ini marah dan memutar matanya ke arahnya. Siapa yang kau panggil Tuan? Seluruh keluargamu adalah Tuan, mengapa kau tidak memanggilku Paman? Meskipun pada kenyataannya, kekuatan dihormati di dunia kultivasi, di permukaan, harmoni mendatangkan kekayaan. Di mana dia pernah melihat perubahan sikap seperti itu? Jindan tua itu langsung malu dan berteriak dengan marah, kamu biksu, mengapa kamu mengutuk orang begitu? Kamu membuka mulut. Fang Xing berkata, aku akan menghajarmu, mengapa kau tidak mencobanya? Si tua Jindan geram, tetapi melihat banyaknya orang seperti itu, muda tetapi memiliki semangat yang luar biasa, dan mereka begitu sombong, mereka pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Dia takut akan kemunduran, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan. Dia mendengus dingin, berbalik dengan mengibaskan lengan bajunya, dan berkata dengan dingin, jika tidak ada prajurit berbaju besi perak untuk menjaga ketertiban di sini, aku akan memberimu pelajaran hari ini, biksu yang tidak patuh hukum. Ya dewa, apakah kau percaya aku akan menghajarmu? Fang Xing menyingsingkan lengan bajunya dan hendak melangkah maju. Keledai itu juga bersin-bersin dan menendang-nendangkan kakinya, tampak seolah-olah ingin membuat kekacauan di dunia. Sensiu dan sepupunya yang tertua sama-sama ketakutan. Mereka menarik Fang Xing menjauh tanpa berkata-kata, bertanya-tanya siapakah orang ini. Ketika mereka tiba di pintu samping, mereka akhirnya mengerti mengapa Jindan tua itu membuat lelucon. Di tembok kota di sebelah pintu samping, ada lusinan jimat yang tergantung, yang semuanya memiliki segel Baiyujing. Mereka mencatat beberapa tugas atau beberapa hadiah. Selama seseorang dapat menyelesaikan tugas pada jimat tersebut, mereka dapat melepas jimat tersebut, memasuki kota melalui pintu samping, dan mengklaim hadiah secara langsung. Hei, kakak, lihat. Dia melirik tembok kota beberapa kali, tetapi tidak tertarik pada jimat untuk membasmi Ibel dan menangkap Guk-Guk. Dia hendak pergi ketika tiba-tiba mendengar suara rendah Sensiu menunjuk ke suatu tempat. Dia melihat jimat bertumpuk di tembok kota,
dan di antara jimat yang lebih sulit di bagian atas, ada satu yang sangat mencolok. Jimat itu berwarna merah muda, dan itu adalah jimat Basmi Ibel. Di atasnya ada gambar seorang pemuda bulat yang digambar dengan kekuatan spiritual. Dia memegang tripod besar di kedua tangannya dan melarikan diri sambil tertawa liar. Di tengah jimat, ada kata hukuman. Di bawah ini, ada beberapa karakter kecil untuk pengenalan Ibel. Fang Xing telah melakukan pembasmian yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Fengchan, mencuri tripod dan melarikan diri, jadi dekrit ini dikeluarkan. Siapapun yang dapat menangkap Ibel ini hidup-hidup akan diberi hadiah 3 perintah giok putih dan akan diperlakukan sebagai tamu kehormatan di Yujing. Siapapun yang membawa kepala Ibel ini akan diberi hadiah 2 perintah giok putih dan akan diperlakukan sebagai tamu terhormat di Yujing. Siapapun yang dapat merebut tripod Fengchan dan kembali akan diberi hadiah 1 perintah giok putih dan 10.000 tael esensi spiritual. Saya berharap orang-orang di seluruh dunia akan bersatu untuk membasmi pelaku kejahatan dan membuktikan masa depan yang cerah dan bersih. Aku hanya akan mendapat 1 token giok putih jika aku mengambil kembali Fengchan Ding, tetapi aku akan mendapatkan 2 token jika aku membasmimu. Ya ampun, nyawamu sangat berharga sekarang. Sepupu tertua saya juga melihat dekrit itu dan memutar matanya. Fang Xing juga menatap jimat itu dengan saksama, mengerutkan kening, tanpa ekspresi, dan tetap terdiam untuk waktu yang lama. Shen Xiu melihat bahwa keadaan tidak berjalan dengan baik dan mengira Fang Xing marah lagi, jadi dia bergegas untuk menghentikannya agar tidak marah. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah menonton cukup lama, Fang Xing tiba-tiba berbicara dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa token giok putih ini? Apakah 1 keping bernilai setengah kepalaku? Biksu muda Shen Xiu masih khawatir apakah Fang Xing akan marah, tetapi dia tidak menyangka Fang Xing akan secara langsung mempertimbangkan nilai token giok putih. Setelah bepergian jauh selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak instrumen dan ramuan ajaib, tetapi dia belum pernah mendengar nama token giok putih. Selain itu, di antara jimat yang dikeluarkan oleh Bai Yujing, sebagian besar di antaranya dianugerahi dengan token giok putih, yang menunjukkan bahwa benda ini pasti sangat berharga. Fang Xing sangat cerdas dan segera menyadari hal ini. Dia sudah mulai memikirkannya. Setelah beberapa putaran, dia memutuskan untuk bertanya kepada seseorang tentang hal itu. Setelah melirik sekilas, dia kembali ke antrean dan tersenyum pada Jindan tua yang telah dimarahi olehnya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengucapkan terima kasih yang dalam, terima kasih, orang tua. Jindan tua itu melompat mundur karena terkejut dan berkata dengan waspada, Biksu Ye, jika kamu mengambil tindakan di sini, Bai Yujing tidak akan tinggal diam. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu, orang tua? Kau sudah sangat tua, dan aku tidak bisa melawanmu apapun yang terjadi. Fang Xing tersenyum dan melambai padanya. Kemarilah, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Si tua Jindan sangat waspada terhadapnya, lalu melambaikan lengan bajunya. Cari saja orang lain, aku tidak tertarik. Fang Xing langsung mengeluarkan pil ajaib dari lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Aku akan menghormatimu dengan ini. Mata Pak Tua Jindan langsung berbinar, dan melihat Fang Xing tidak akan membawanya jauh, dia pun dengan enggan datang ke sini. Setelah mendengar pertanyaan Fang Xing, lelaki tua itu pun menghela napas lega, mengambil ramuan itu dengan sembarangan, melemparkannya ke tangannya, dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian dia berkata, Anda ingin bertanya tentang Ordo Giok Putih, tetapi Anda bertanya kepada orang yang tepat. Gerbang gunung saya berjarak sekitar 100 mil di sebelah timur Bai Yujing, jadi kita bertetangga. Ordo Giok Putih sebelumnya tidak ada, atau hanya beredar di dalam 12 bangunan dan 5 kota Bai Yujing, dan tidak pernah diberikan kepada orang luar. Tetapi sekarang semua orang tahu bahwa beberapa orang suci tua datang ke Bai Yujing 3 tahun lalu, dan telah dikabarkan bahwa mereka akan membuka tempat rahasia, dan tempat rahasia itu. Pak Tua Jindan merendahkan suaranya dan berkata dengan misterius. Itu menggemparkan. Jadi wajar saja tidak semua orang bisa masuk. Sebenarnya, bukan hanya karena rencana itu, tetapi sekarang Bai Yujing tidak bisa lagi dimasuki atau keluar begitu saja. Setahun yang lalu, Peri Dewi Yinling Dao wilayah utara Caca datang ke Bai Yujing dan dianugerahi token giok putih seperti itu. Kemudian, para dewa dan orang suci dari Penglai, Yaoqi, dan sekte-sekte besar di wilayah tengah datang dan juga menerima token giok putih seperti itu. Sejak saat itu, berita mulai menyebar bahwa token giok putih ini adalah token untuk memasuki tempat rahasia itu. Hanya dengan memperoleh token ini, seseorang dapat memenuhi syarat untuk memasuki Bai Yujing, dan bahkan membawa beberapa bawahan dan pelayan bersamanya. Apakah menurutmu benda ini berharga? Sebuah token untuk memasuki tempat rahasia. Fang Xing merenung sejenak dan mengerti bahwa apa yang disebut tempat rahasia ini kemungkinan besar adalah Suanyu yang terbentuk setelah peti mati misterius 9 langit datang ke dunia. Berita bahwa para orang suci sedang merencanakan Suanyu sangat rahasia, dan praktisi biasa tidak mengetahuinya.
Mereka mengira bahwa para orang suci sedang merencanakan untuk membuka tempat rahasia. Sekarang masuk akal, para orang suci sedang merencanakan Suanyu, acara sebesar itu, meskipun orang luar diizinkan untuk berpartisipasi, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada ambang batas. Dan perintah giok putih ini tampaknya menjadi tanda untuk memasuki Suanyu. Tuan muda, saya agak kasar tadi, mohon dimaafkan, tapi... Setelah menerima ramuan itu, Jindan tua itu berbicara lebih banyak lagi. Melihat Fang Xing yang sedang berpikir keras, dia mengira Fang Xing sedang mempertimbangkan untuk memperoleh Ordo Giok Putih melalui dekrit kekaisaran, jadi dia berkata dengan tulus, lebih baik kau mendengarkan nasihatku dan jangan pergi untuk memperoleh dekrit kekaisaran itu. Pikirkanlah, Baiyujing adalah tempat seperti itu, dengan begitu banyak guru dan pengaruh yang besar. Apa yang tidak bisa mereka lakukan? Tugas-tugas yang dapat mereka berikan dalam bentuk dekrit kekaisaran dan diberi hadiah Ordo Giok Putih semuanya sangat sulit atau sangat berbahaya. Sebaiknya kau tidak mempertimbangkannya. Sejak berita bahwa Ordo Giok Putih adalah tanda dari tempat rahasia itu tersebar, banyak sekali orang telah mencoba untuk memperoleh Ordo Giok Putih dengan menyelesaikan dekrit kekaisaran. Beberapa orang berhasil, tetapi kebanyakan dari mereka tidak pernah muncul lagi setelah menerima dekrit kekaisaran. Apakah itu begitu jahat? Fang Xing mengupil sambil menunjukkan ekspresi jijik. Si tua Jindan mendesah, ragu untuk bicara, wajahnya penuh harap. Fang Xing langsung mengirim ramuan lain. Si tua Jindan langsung tersenyum, memasukkan ramuan itu ke dalam lengan bajunya, lalu berdeham dan berkata dengan sungguh-sungguh, bukankah aneh? Baiyujing memiliki tradisi mengeluarkan jimat di depan umum sejak zaman dahulu. Di masa lalu, banyak kultivator independen atau murid yang baru saja meninggalkan sekte akan datang ke gerbang Baiyujing untuk menerima jimat demi keuntungan atau ketenaran. Begitu mereka menerimanya, orang-orang akan segera memperhatikan mereka. Jika mereka benar-benar dapat menyelesaikannya, mereka akan terkenal dan menguntungkan. Namun, jimat Baiyujing tidak begitu mudah untuk diterima. Begitu Anda mendapatkannya, Anda harus melakukan yang terbaik untuk membantu mereka, bahkan jika Anda tahu itu sangat berbahaya, Anda tidak boleh mundur. Jika Anda menerima jimat tetapi melupakannya dan tidak menganggapnya serius, orang-orang kuat di Baiyujing akan keluar untuk mencari Anda. Begitu mereka menemukan Anda, itu pasti bukan hal yang baik. Mereka mencariku hanya karena aku menerima dekrit kekaisaran. Fang Xing mengerutkan kening dengan agak tidak puas dan melirik kota besar. Bagaimana jimat Baiyujing bisa menjadi terkenal di seluruh dunia? Jindan tua berkata seolah-olah itu adalah hal yang wajar konon, tradisi jimat di sekte-sekte Tao di seluruh dunia dipelajari dari Baiyujing. Sekarang, hal itu tidak mungkin lagi. Konon, di zaman dahulu, seseorang pernah menerima jimat pembasmi ibel di Baiyujing dan membasmi ibel yang mengamuk saat itu. Kemudian, Baiyujing memberinya hadiah yang besar dan membantunya menjadi abadi. Ini adalah kisah yang bagus pada saat itu. Dan selama ini, jimat Baiyujing terkenal karena hadiahnya yang besar. Setiap kali Anda menyelesaikannya, itu sangat bermanfaat bagi reputasi Anda. Banyak pengikut sekte-sekte besar di wilayah tengah pergi berlatih, dan mereka semua datang ke Baiyujing untuk menerima jimat. Kuncinya terletak pada kata iman. Entah Anda tidak menerima jimat, atau Anda harus bekerja keras untuk menyelesaikannya atau mati dalam proses menyelesaikannya. Tidak ada cara ketiga. Merasa api sudah hampir tepat, Jindan tua memutar matanya dan tertawa pelan, tapi tuan kecil, jangan berpikir bahwa aku hanya berbicara omong kosong kepadamu. Kurasa kau tampak baik, dan aku punya berita penting untuk disampaikan kepadamu. Aku ingin tahu apakah kau. Fang Xing melemparkan sepotong esensi spiritual dan berkata, bicaralah. Si tua Jindan tertawa, melemparkan saripati spiritual di tangannya, dan berkata sambil tersenyum sepotong saripati spiritual ini tidak cukup. Hei, kamu mau berapa? Si tua Jindan tersenyum dan mengulurkan kelima jarinya, lalu mengepalkan tangan dan mengulurkannya lagi. 10 esensi spiritual. Fang Xing menatap Old Jindan dengan heran, berpikir sejenak, lalu mengeluarkan 10 keping saripati spiritual dan memberikannya kepadanya. Fang Xing tahu pentingnya menghabiskan uang untuk membeli informasi. Selain itu, dia secara alami penasaran dan terangsang oleh Jindan tua itu. Dia benar-benar ingin mendengarkan. Tentu saja, jika lelaki tua itu berani berbohong kepadanya, dia tidak akan sopan saat memukulinya. Jindan tua menerima 10 saripati spiritual, tetapi dia tampak cukup puas. Dia tersenyum dan janggutnya bergetar. Dia menarik lengan baju Fang Xing, berjalan maju beberapa langkah, menunjuk ke sebuah jimat di tembok kota dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, 10 saripati spiritualmu tidak sia-sia. Jika aku mengajarimu sebuah trik, kamu akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar daripada imbalannya. Meskipun jimat di Baiyujing tidak dapat diambil begitu saja, ada pengecualian, seperti jimat pembasmi ibel.
Kamu dapat mengambilnya. Kamu tidak hanya akan merasa tidak khawatir, tetapi bahkan ada manfaat lainnya. Fang Xing tertegun sejenak. Ramuan emas tua itu menunjuk ke jimat pembasmi ibel miliknya. Melihat wajah Fang Xing berubah drastis, Pak Tua Jindan mengira dia takut, dan tertawa pelan, "Tuan muda, jangan takut. Setan kecil itu sudah mati, tetapi jasadnya belum ditemukan. Ada hal besar yang terjadi di sini. Jika setan kecil itu masih hidup dan membuat kekacauan di suatu tempat, Anda menerima jimat ini tetapi jangan mencarinya, Bai Yujing akan mengirim seseorang untuk menanyai Anda. Tetapi setan kecil itu sudah mati, jadi terima saja jimat ini. Jika Anda punya waktu, pergilah mencari jasadnya. Begitu Anda menemukannya, Anda akan menghasilkan banyak uang. Jika Anda tidak punya waktu, abaikan saja. Bai Yujing tidak akan mengganggu Anda karena ini. Ini adalah jimat yang paling istimewa. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Itu ide cemerlangmu. Fang Xing berwajah muram dan menatap Jindan tua itu dengan niat jahat. Ia tersenyum lembut dan berkata, jika kau menerima dekrit kekaisaran tetapi tidak melakukan apapun, bahkan jika Bai Yujing tidak membuat masalah, kau tidak akan mendapat imbalan apapun. Sebaiknya kau pergi mencari ibel tampan itu. Sebelum dia selesai berbicara, Jindan tua melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, Anda terlalu khawatir. Karena saya ingin memberi Anda beberapa nasihat, bagaimana mungkin hal itu bisa sesederhana itu? Hehe, menerima jimat ini bukan untuk mendapatkan imbalan, tetapi untuk menunjukkan sikap. Saya dapat memberitahu Anda bahwa menerima jimat ini di depan umum dan mencela perbuatan jahat setan kecil itu adalah cara yang baik untuk menarik hati orang lain. Pegang pahamu. Perkataan Old Jindan tiba-tiba berubah, tetapi bahkan Fang Xing tidak menduganya, dan dia tercengang. Pil emas tua itu berkata secara misterius, ya, sekarang ada berbagai macam orang di Bai Yujing, dan ada banyak kekuatan yang kuat. Tidak mudah bagi orang biasa untuk memasuki tempat rahasia itu untuk mencari keberuntungan. Jika Anda tidak bisa mendapatkan Ordo Baiyu, satu-satunya cara adalah bergabung dengan kekuatan yang kuat. Dan para Daoshi, Gatsi, dan orang suci Roh Kudus dari seluruh dunia, yang mana yang tidak lebih tinggi dari mereka, dengan mata di dahi mereka. Ada banyak orang yang ingin melayani mereka, bagaimana mereka bisa disukai oleh mereka dengan begitu mudah. Ini adalah berita paling berharga yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Jika Anda membawa jimat ini di depan umum dan menunjukkan sikap Anda untuk bertarung sampai mati dengan ibel, Anda dapat dengan mudah mendapatkan dukungan dari beberapa orang penting. Ini bukan omong kosong. Saya tahu bahwa ada beberapa kultivator biasa yang dengan mudah memasuki pintu orang penting dengan metode ini. Fang Xing menggertakkan giginya dan mencibir, menyipitkan matanya dan berkata, jadi apa yang kau tunjukkan padaku adalah jalan menuju kemajuan bagi seorang antek. Tapi menurutku metode ini tidak sepadan dengan 10 esensi roh, kecuali kau memberitahuku siapa orang hebat itu. Aku tidak tahu tentang itu, dan aku tidak berani menebak identitasnya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari kelompok orang pertama yang telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki tempat rahasia. Dengan bantuannya, kita telah melangkah ke tempat rahasia. Jindan tua itu jujur. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu. Dia berkata, pertama, dapatkan jimat ini. Bahkan jika kamu tidak dapat memasuki tempat rahasia bersamanya, akan ada banyak manfaatnya. Tentu saja, kamu harus menunjukkan beberapa kemampuan. Untuk orang tua sepertiku, bahkan jika aku memarahi ibel kecil itu, kurasa dia tidak akan meremehkanku. Kalau tidak, aku pasti sudah mendapatkan jimat itu sejak lama. Jika memang begitu, maka hanya ada satu cara. Fang Xing menghela napas dan menatap jimat di tembok kota. Dengan wajah serius seolah-olah akan dieksekusi, Fang Xing kembali ke pintu samping. Dia menatap jimat pembasmi ibel dengan karakter besar yang menutupi wajahnya dengan tatapan aneh di matanya. Sensiu dan sepupu tertuanya sedang menunggunya kembali dengan berita. Melihatnya seperti ini, mereka juga diam-diam terkejut. Ketika mereka hendak mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, mereka tiba-tiba melihatnya merentangkan lengan bajunya dan melangkah langsung ke udara. Dia mencapai ketinggian 30 kaki, mengulurkan tangannya untuk melepaskan jimat itu, dan pada saat yang sama membalikkan tubuhnya dan mendarat di mahkota pohon besar di sebelahnya. Kenapa dia memperlihatkan jimat itu? Sensiu dan sepupunya yang tertua tercengang, lalu panik. Oh, tidak, mungkinkah dia begitu marah sehingga dia akan menyebabkan kekacauan besar di Bai Yujing? Tidak, kita akan membuat masalah setelah sampai di sini. Para leluhur akan tidak senang. Ketika kedua lelaki itu memikirkan hal ini, wajah mereka tiba-tiba tampak ngeri, dan mereka secara bersamaan menginjak awan dan bangkit untuk menghentikan Fang Xing. Namun, saat dia berdiri, dia terjatuh lagi. Dia melihat Fang Xing di puncak pohon memegang jimat, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba mulai mengutuk Fang Xing, dasar ibel kecil,
kamu tampan dan cakap, kamu adalah sarjana terbaik dalam segala jenis pencurian dan penipuan, apakah kamu ingin membiarkan orang lain hidup? Aku tidak tahan denganmu untuk waktu yang lama, hari ini aku menerima jimat ini, hanya untuk menukarmu dengan hadiah, dimanapun kamu bersembunyi, aku akan menemukanmu cepat atau lambat, merampas ke-10 istrimu dan semua hartamu. Aku tidak bisa main-main dengan kakakku lagi. Dia bahkan memarahi dirinya sendiri saat marah. Mata Sensiu terbelalak saat dia menatap kosong ke arah Fang Xing yang bertingkah gila di puncak pohon. Mengapa aku merasa dia membanggakan dirinya sendiri? Sepupu tertua juga tidak berdaya. Mereka semua menduga bahwa Fang Xing memiliki tujuannya sendiri, jadi mereka berhenti berusaha menghentikannya. Seseorang telah menemukan jimat itu. Dia sebenarnya seorang biarawan. Namun, tindakan Fang Xing langsung menarik perhatian banyak kultivator di sekitarnya. Sudah banyak kultivator di luar gerbang kota, dan mereka yang menerima jimat itu sering menjadi pusat perhatian. Terutama setelah melihat pakaian Fang Xing, mereka menjadi semakin penasaran. Banyak mata yang menatapnya, menatap kosong ke arah Fang Xing yang berdiri di gerbang kota sambil memegang jimat dan mengumpat dengan ludah beterbangan di mana-mana. Suaranya bisa terdengar hingga 10 mil. Apakah kamu menerima jimat pembasmi ibel lagi? Saya tidak tahu apakah dia sungguh-sungguh ingin membasmi setan kecil itu atau dia hanya seorang oportunis. Sepertinya dia benar-benar punya kebencian yang mendalam pada ibel kecil itu. Lihat betapa kerasnya dia mengutuk. Ya ampun, ada pendeta yang sampai bilang mau mencuri istrinya. Jelas sekali dia dan setan kecil itu punya dendam yang dalam. Dengan orang-orang yang menonton di bawah, Fang Xing mengumpat lebih keras lagi, mengumpat sambil menunggu seseorang muncul dan menghubunginya. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah mengumpat selama setengah jam dan mulutnya kering, tidak ada seorang pun yang muncul. Dia langsung bertanya-tanya dalam hatinya, mungkinkah orang menyebalkan tua yang mengambil jiwanya telah menipunya. Tepat ketika dia mempertimbangkan apakah akan turun dan beristirahat sejenak sebelum kembali mengumpat, dia mendengar suara jin dan tua yang tak berdaya di dalam benaknya Tuan Muda, umpatan saja beberapa kali untuk menunjukkan posisimu, turunlah dan tunggu, seseorang akan datang mencarimu, kamu pasti berdiri di sana mengumpat begitu lama, mulutmu pasti kering, dan tidak baik terlalu menonjol, konon setan kecil punya banyak teman. Otang pembawa sial, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Fang Xing terdiam. Ia menyesap anggur untuk membasahi tenggorokannya sebelum melompat turun dari puncak pohon. Setelah diam-diam berkomunikasi dengan sepupunya dan Sensiu, Fang Xing menemukan sebuah batu halus untuk duduk dan minum sambil menunggu. Melihat kekuatan umpatannya selama setengah jam, orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan kagum, tetapi melihat bahwa dia tampak tidak ramah, tidak ada yang datang untuk berbicara dengannya untuk sementara waktu. Bahkan jin dan tua itu melarikan diri seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berpura-pura tidak mengenalnya. Di Baiyujing, dua biksu berjubah kuning muda keluar dan menggantungkan jimat yang sama di dinding. Mereka menatap Fang Xing dalam-dalam lalu kembali ke kota tanpa berkata apa-apa. Fang Xing bisa merasakan bahwa mereka tidak perlu datang dan bertanya kepadanya. Begitu jimat itu dibuka, sebuah pikiran ilahi yang aneh menjeratnya. Ini pasti metode yang digunakan oleh Baiyujing untuk memantau orang yang membuka daftar itu. Karena alasan ini, dia tidak mencoba untuk memurnikan pikiran ilahi ini dan membiarkannya melekat padanya, merenungkannya secara diam-diam di dalam hatinya. Metodenya adalah memperoleh dekrit kekaisaran dengan cara ini dan mendekati orang-orang yang tidak menyukainya. Namun, dia selalu sangat berani. Semakin dia mendengar tentang asal-usul yang luar biasa dari orang-orang penting itu, semakin dia ingin mencari tahu siapa yang memiliki dendam yang begitu dalam terhadapnya. Mereka ingin menginjak-injaknya dengan cara ini meskipun dia sudah mati. Dan orang-orang yang menerima dekrit ini, bukankah mereka ingin membasminya? Sebaiknya aku ikuti petunjuknya dan lacak mereka, lalu hancurkan orang menyebalkan itu sekarang juga. Tepat seperti yang dikatakan Jin dan Tua. Fang Xing menunggu di sini selama sekitar 1 jam, tetapi dua biksu berjubah biru muda datang dengan wajah muram. Mereka menatap Fang Xing dari atas ke bawah, lalu melihat jimat di tangannya. Setelah memastikan kebenarannya, salah satu dari mereka berkata dengan suara menyeramkan biksu, kamulah yang menerima jimat untuk membasmi ibel kecil Fang Xing, kan? Dendam apa yang kamu miliki terhadapnya? Fang Xing juga melihat mereka beberapa kali. Melihat bahwa dia bertanya dengan tidak sopan, dia memutar matanya dan berkata, itu bukan urusanmu. Kamu memang pemarah. Biksu jangkung itu tidak marah. Ia tersenyum dingin dan berkata, baiklah, aku tidak akan bertanya kepadamu. Namun, guru kami ingin bertemu denganmu. Ini adalah hal yang luar biasa untukmu. Jika kamu tidak takut, maka ikutilah aku. Takut? Apa yang ditakutkan Sang Buddha? Fang Xing mencibir, menyingsingkan lengan bajunya, dan mengikuti kedua pria itu ke dalam kota. Ketika mereka tiba di pintu samping,
mereka berdua mengeluarkan lencana pinggang dan menunjukkannya, lalu langsung masuk ke kota. Fang Xing dapat mengikuti mereka masuk, tetapi dia melihat bahwa ibu kota giok putih memang berbeda dari yang lain. Ada deretan istana di kedua sisi, dan jalan di tengahnya sangat lebar, semuanya terbuat dari granit putih. Di kota, dari waktu ke waktu, ada kultivator yang terbang di udara dan berjalan di atas awan. Gaya abadi dan aura tahu mereka mengesankan, tetapi jika diperhatikan dengan saksama, ada aturan untuk terbang di udara. Kultivator di alam pendirian yayasan hanya dapat terbang di awan di bawah 30 kaki, sedangkan yang di atas 30 kaki dan di bawah 100 kaki adalah kultivator inti emas. Bahkan jika ada pendirian yayasan, mereka akan mengikuti kultivator inti emas. Sedangkan untuk ketinggian di atas 100 kaki, hanya 2 kultivator alam jiwa baru lahir yang terlihat melintas. Agaknya, itu adalah ketinggian yang hanya dapat dicapai oleh kultivator jiwa baru lahir, dengan level yang jelas. Kedua biksu berjubah biru muda itu tidak bergerak terlalu cepat, mereka juga tidak terbang di udara. Mereka hanya berjalan di tanah dengan lengan baju berkibar-kibar, seolah-olah mereka tidak menyentuh debu. Melihat ini, Fang Xing hanya bisa mengikuti mereka. Namun, setelah memasuki kota, dia berjalan mengambil dupa lagi dan tiba di jalan yang ramai. Di kedua sisi jalan terdapat toko-toko seperti bengkel alkimia dan paviliun senjata. Para turis di jalan itu semuanya adalah biksu, dan mereka berjalan di antara toko-toko seperti orang biasa. Fang Xing bahkan melihat beberapa biksu di tahap Naschen Sol di dalam. Setelah melihat pemandangan ini, dia benar-benar memahami pepatah yang beredar luas di dunia kultivasi pil emas sebanyak guk-guk, dan Naschen Sol ada di mana-mana. Datang, novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kedua biksu berjubah biru muda itu membawa Fang Xing ke sebuah toko bernama Liu Heju. Mereka berbalik dan menyapanya, lalu langsung masuk. Fang Xing mengikuti mereka masuk dan melihat bahwa itu adalah toko yang menjual ramuan dan jimat. Lantai pertama sangat mewah dan rapi. Penjaga toko yang duduk di belakang meja kasir memiliki tingkat kultivasi Golden Elixir tingkat ketiga. Ada juga beberapa pelayan dengan pakaian warna-warni yang berbicara dengan suara pelan kepada para biksu, memperkenalkan manfaat berbagai ramuan dan jimat. Meskipun ada banyak orang, tempat itu tampak sangat sepi. Namun, orang yang ingin ditemui Fang Xing berada di lantai 3. Ia menaiki tangga kayu rosewood dan menemukan bahwa seluruh lantai 3 adalah sebuah gua. Dari luar, gua itu tampak hanya berdiameter beberapa puluh kaki, tetapi setelah masuk, ternyata gua itu berukuran 1000 kaki, sebuah gua untuk berkultivasi dengan dekorasi mewah. Bahkan ada formasi pengumpul roh yang dipasang, sehingga ketika orang memasuki gua, mereka dapat merasakan energi spiritual mengalir ke arah mereka dan semangat mereka terangkat. Di dalam gua, terdapat aliran sungai yang mengalir deras, jelaga pinus, dan tungku tembaga, yang semuanya memberikan suasana kuno dan pedesaan. Di ujung gua, terdapat kain kasa tipis dengan ukiran rune di atasnya, yang menghalangi deteksi spiritual para biksu. Hanya melalui kain kasa yang tembus pandang tersebut seseorang dapat melihat seseorang duduk di belakang, bersila, dengan sebuah gukin tergeletak di depannya. Akan tetapi, ia tidak memainkan gukin secara formal. Baru setelah beberapa lama suara senar dapat terdengar, seolah-olah ia sedang menyetel alat musik tersebut. Tuan muda, orang yang menerima jimat itu ada di sini. Dua biksu berjubah biru muda melangkah maju dan melapor dengan hormat, lalu berdiri di kedua sisi, menunggu dengan tenang orang di balik kerudung itu berbicara. Fang Xing pun menjulurkan kepalanya untuk melihat, dan melihat bahwa dia benar-benar tidak bisa melihat pria itu dengan jelas, dia terpaksa menekan pikirannya dan menunggu dia berbicara. Pria di balik tirai kasa itu sangat sombong. Dia tampak acuh tak acuh terhadap kedatangan mereka bertiga. Dia menyetel senar sitar untuk waktu yang lama hingga suaranya jernih dan lembut. Kemudian dia mendorong sitar itu dengan puas dan melihat keluar. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual keluar dari balik tirai kasa dan melirik Fang Xing. Dia tampak sedikit terkejut dan terkekeh. Kamu sebenarnya seorang biksu. Aku ingin tahu di mana kamu berlatih. Fang Xing sudah memikirkan jawabannya, dan berkata dengan malas awalnya saya adalah seorang kultivator biasa di Nanzan. Saya tidak sengaja mendapatkan beberapa fragmen kitab suci Buddha dan mengembangkan kekuatan magis Buddha. Saya berpakaian seperti biksu, minum anggur, dan tidur dengan wanita. Meskipun saya tidak memiliki rambut, saya tidak memiliki bekas luka. Saya adalah biksu palsu. Baiklah, kamu jujur. Orang di balik tirai kasa itu mengangguk dan bertanya dengan lembut, apa dendam antara kamu dan setan kecil itu? Fang Xingdao apakah dihitung kalau dia tidur dengan wanitaku? Orang di balik tirai kasa itu sedikit terkejut, lalu berkata sambil tersenyum kecut saya agak heran, kok Ibel tega berbuat seperti itu? Kemudian, dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Fang Xing berbohong tanpa ragu-ragu, dan kebohongannya sempurna atau sulit diverifikasi,
jadi wajar saja dia tidak menangkap apapun. Selain itu, pria itu mungkin tidak mengira bahwa biksu itu berpakaian seperti setan kecil yang dikabarkan telah meninggal. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, dia merasa lega. Dengan lambaian tangannya, tirai kasa tergulung, dan dia perlahan berdiri dan berjalan keluar dari balik tirai kasa. Ketika Fang Xing melihat wajah aslinya, dia tercengang dan ekspresinya menjadi sangat aneh. Seorang pemuda keluar dari balik tirai kasa. Ia mengenakan kemeja biru dan kaus kaki putih. Ia memiliki wajah yang anggun dan berpakaian seperti seorang pria sejati. Ia memiliki sepasang mata sipit yang sangat dalam. Yao Qin yang sedang ia setel juga menampakkan wujud aslinya saat ini. Ketika melihat dari balik tirai kasa, orang hanya dapat melihat wujud umum Yao Qin, yang tampak seperti instrumen kuno dan anggun. Namun melihat wujud aslinya saat ini membuat jantung orang berdebar kencang, dan ada perasaan aneh yang tak terlukiskan. Itu adalah Yao Qin yang terbuat dari tulang hewan, dengan kepala hewan kering yang ditata di kedua sisinya, dan tulang seperti duri yang menjalar melalui badan sitar, dan ditutupi dengan selaput dari sejenis rambut merah. Orang-orang tidak dapat menahan rasa dingin di hati mereka hanya dengan sekali pandang. Setelah membuka tabir, Fang Xing sudah bisa merasakan aura sitar tersebut. Sekilas, ia memutuskan bahwa itu adalah senjata ajaib yang terbuat dari tulang binatang buas. Jika tebakannya benar, itu pasti bagus dalam manipulasi spiritual dan terkait dengan pengendalian binatang buas. Meskipun pria itu tampak aneh pada pandangan pertama, setelah melihat lebih dekat, Fang Xing sudah memiliki jawaban dalam benaknya. Ternyata saya adalah seorang kenalan, dan kenalan yang tidak pernah saya duga. Guru Nansha. Tidak heran kedua biksu berbaju biru itu memanggilnya Master. Pria ini tidak lain adalah Nansha, kepala master muda dari klan penjinak binatang, salah satu dari 4 suku utama Guiksu. Dia adalah pemuda di Guiksu yang paling dihargai oleh Raja Jahat Peng Agung. Statusnya bahkan sedikit lebih tinggi daripada Tao Ungu dari klan Feng Tian. Dapat dikatakan bahwa di bawah Fang Xing ada penguasa jahat, dan di bawah penguasa jahat adalah Nansha. Bahkan ketika Raja Jahat Peng Agung memimpin semua Master Guiksu ke Shenzhou untuk mendirikan Dao, dia hanya meninggalkan pria ini untuk menjaga base camp Guiksu. Dapat dilihat bahwa kepercayaan Raja Jahat tua itu padanya jauh melebihi kepercayaan orang-orang dari suku lain. Tentu saja, yang tidak diharapkan oleh Raja Jahat Peng Agung adalah bahwa kemudian, klan Taihaolu kembali ke sekolah Tao Taisang dan diam-diam merebut kekuasaan, tetapi pria inilah yang pertama kali membelot ke klan Taihaolu dan membantu mereka secara diam-diam. Kalau tidak, tidak akan semudah itu bagi klan Taihaolu untuk menyusupkan kekuatan mereka ke Guiksu. Ketika mereka merampok di Guiksu, dia tidak muncul, kalau tidak Fang Xing pasti sudah membasminya untuk melampiaskan amarahnya. Saya tidak menyangka bahwa teman lama pertama yang saya temui setelah tiba di Baiyujing adalah dia. Tampaknya orang ini sangat berbeda dari Beastmaster muda dan dewasa yang diingat Fang Xing. Dia tampak jauh lebih muda, dan auranya kuat. Kultivasinya tak terduga. Sekilas, dia tampak berada di tahap Golden Core, tetapi Fang Xing merasa bahwa kultivasinya seharusnya telah melampaui tahap Golden Core sejak lama, dan bahkan lebih kuat daripada beberapa Naschen Soul biasa. Tepatnya, orang ini menekan kultivasinya sendiri dan memaksa dirinya untuk tidak memiliki bayi. Ketika melihat orang ini, Fang Xing merasakan kemarahan terpendam muncul di dalam hatinya. Tidak perlu dipikirkan lagi. Sekarang dia telah bertemu dengan si Nansha, tidak perlu dikatakan lagi bahwa kekuatan yang diam-diam berurusan dengannya. Siapa lagi yang mungkin menjadi orangnya kalau bukan tuan baru si Nansha saat ini, Lu Fengxian. Fang Xing diam-diam marah, dan niat membasmi yang tidak dapat dijelaskan melonjak di dadanya otang pembawa sial keluarga Taihaolu, dari mana datangnya dendam sebesar itu. Kamu mencuri Guiksuku, dan aku belum mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah denganmu, dan kamu benar-benar ingin menggodaku. Dia diam-diam telah memikirkan identitas kelompok orang ini, dari keluarga Huangfu yang memiliki kebencian terbesar terhadapnya, hingga berbagai sekte di wilayah utara Shenzhou yang telah disiksa dengan parah olehnya, dan bahkan menebak peri rubah Ji dari negeri Ibel, Ao Bai, Pangeran ke-9 Laut Changlan dan yang lainnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka yang memiliki dendam mendalam terhadapnya tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan seperti itu, tetapi suku Taihaolu tiba-tiba muncul. Lagi pula, suku Taihaolu tidak tahu bahwa merekalah yang menjarah Guiksu belum lama ini. Dalam informasi mereka, mereka masih orang mati. Mereka juga merasa bahwa mereka memegang kekuasaan di Guiksu, jadi mengapa mereka harus menggunakan metode yang begitu jahat untuk merusak reputasi mereka. Segala macam pikiran berkelebat dalam benak Fang Xing, hatinya kacau, tetapi wajahnya tidak menunjukkan emosi sama sekali. Dan ketika dia mengenali si Nansha, pengkhianat terbesar Guiksu ini juga menatap Fang Xing dengan mata sipitnya. Dia sepertinya merasa bahwa Fang Xing agak familiar, dan matanya sedikit ragu. Dia terus menggerakkan matanya di sekitar wajah Fang Xing,
memancarkan indera spiritualnya untuk mengenalinya. Fang Xing bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, dia sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dia secara bertahap menyempurnakan pil Wanling, dan kesadarannya mengandung banyak tanda ibel besar. Dia dapat menyerap salah satunya dan mengubah aura dan penampilannya. Selain itu, perubahan ini merupakan penyamaran dari sumber Tao. Belum lagi Sinansha, bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir sejati tidak akan dapat membedakannya. Suara mendesing. Tepat ketika Fang Xing tengah bersikap sangat tenang, Guru Nansha tiba-tiba menempelkan jari-jarinya dan menusuk dahinya. Gerakan ini begitu tiba-tiba dan tak terduga, ditambah dengan kultivasi Guru Nansha yang mendalam, dia mampu mengarahkan jarinya ke bagian tengah alisnya. Jenis serangan ini adalah metode serangan diam-diam yang paling umum di antara para kultivator. Satu jari yang menusuk ke tengah alis dapat merusak jiwa dengan parah. Jantung Fang Xing berdebar kencang, dan tanpa sadar dia ingin menggunakan kekerasan untuk membasmi pengkhianat itu terlebih dahulu. Namun, saat dia hendak bergerak, tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya. Sekarang setelah dia memiliki penglihatan yang tajam, dia dapat melihat perbedaannya dengan sekali pandang, dan dia segera menyadari bahwa gerakan Sinansha adalah kekuatan padat yang nyata yang tampak ganas dan kejam, tetapi sebenarnya itu hanya tipuan. Apakah dia sedang mengujiku? Fang Xing memahaminya dalam hatinya, tetapi dia langsung bereaksi dengan raungan. Dia mundur dengan cepat dan menekan telapak tangannya ke depan. Cahaya kuning muda melesat ke depan. Dia tampak seperti biksu yang ketakutan dan marah, menghindar dan bertarung dengan putus asa. Yah, dia cukup cakap, jadi dia bisa digunakan. Ketika Sinansha melihat cahaya dan dari serangan Fang Xing, dia menghela napas lega. Dengan lambaian lengan bajunya, seluruh cahaya dan jatuh ke lengan bajunya, seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa menimbulkan gelombang apapun. Dia tidak berniat menyerang lagi. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Jangan takut. Aku hanya mengujimu. Jika kamu ingin menjadi guruku, kamu harus memiliki beberapa keterampilan. Siapa saudara kepala kamu?" Fang Xing tampak waspada dan bertanya dengan suara yang dalam. Sinansha tersenyum tipis dan berkata, "Dengan kemampuanku, aku tidak memenuhi syarat untuk memberimu keberuntungan dari tanah rahasia. Kamu telah menerima jimat itu, dan tujuan sebenarnya sudah kamu ketahui. Aku hanya akan memberitahumu satu hal. Memasuki pintu saudara lelakiku adalah keberuntunganmu." Setelah itu, dia menanyakan nama Buddha Fang Xing. Fang Xing hanya menjawab dengan santai, "Biksu Xing Fang." Sinansha mengangguk, dan tanpa bertanya lebih lanjut, dia meminta dua biksu berbaju biru untuk menjaga toko, dan dia membawa Fang Xing bersamanya, keluar, mengendarai awan, dan perlahan terbang ke utara. Dilihat dari arahnya, dia menuju ke pusat kota Baiyujing. Fang Xing sedikit terkejut. Baiyujing memiliki total 12 bangunan dan 5 kota. 4 kota besar di luar menjaga pusat kota di tengah. Sejauh menyangkut Baiyujing, keempat kota itu sudah tidak dapat diakses oleh orang kaya. Pusat kota di tengah bahkan lebih menakutkan dan berkelas tinggi. Belum lagi tinggal di sini, bahkan mereka yang dapat menginjakan kaki di kota ini harus memiliki latar belakang dan suara tertentu di sensu, yang bukan sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Fang Xing sudah menduga siapa yang akan diajak Sinansha untuk bertemu. Namun, ketika dia melihat orang ini tinggal di pusat kota Baiyujing, dia menyadari bahwa fondasi suku Tai Haolu bahkan lebih dalam dari yang dia bayangkan. Sial, mereka bahkan bisa tinggal di pusat kota Baiyujing. Master Xing Fang, saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Apakah Anda bersedia melayani saudara master saya? Mereka langsung datang ke pusat kota Baiyujing, dan Sinansha berhenti di bawah sebuah istana yang dibangun di dekat gunung dan bertanya dengan suara yang dalam. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Bisakah kau membawaku ke tempat rahasia itu? Fang Xing bertanya langsung, seperti seorang biksu yang gegabah. Sinansha tersenyum lembut dan berkata, "Kakak majikanku berstatus sangat tinggi, bagaimana mungkin aku bisa membodohimu?" Otang pembawa sial, memanggilku Master Broter sepanjang waktu itu sangat mudah diucapkan. Tapi kenapa kamu selalu terlihat cemberut di hadapanku sebelumnya? Kamu sama sekali tidak pernah menyanjungku. Fang Xing sudah sangat tidak senang. Sinansha terlihat sangat setia saat ini, yang membuatnya semakin tidak senang. Dia mencibir dan berkata, "Jika kamu ingin Master Buddha bekerja untukmu, kamu harus mendapatkan beberapa keuntungan." Perilakunya membuat Sinansha merasa lebih tenang. Dia tertawa dan berbalik untuk menuntunnya naik gunung. Sesampainya di kaki gunung yang indah, Guru Nansha membawa Fang Xing ke aula samping di lereng gunung, menunjuk bantal dan berkata, "Tunggu di sini sebentar. Capkan keluhanmu dengan ibel pada lembaran giok, dan tambahkan segelmu untuk membuktikan bahwa apa yang kau katakan itu benar. Tentu saja, haha, kau boleh melebih-lebihkannya sedikit, lagi pula, tidak akan ada yang datang untuk menghadapimu sekarang."
Setelah mengatakan hal itu, dia meninggalkan selembar batu giok dan pergi. Fang Xing memegang slip giok itu dan amarahnya kembali berkobar, otang pembawa sial, ini digunakan oleh dunia kultivasi untuk merekam pengakuan dosa. Akan tetapi, demi kebaikan bersama, dia menahannya dan memegang kepingan giok itu sambil memutar bola matanya ke sana kemari. Kesadaran spiritualnya telah menyebar, dan dia dapat merasakan bahwa dua pikiran spiritual sedang menatapnya tanpa terasa, sementara napas Sinansha naik ke atas gunung. Dia menduga bahwa pengkhianat itu pasti pergi menemui Tai Hao Lu Fengxian. Dia menggertakkan giginya dan merenung sejenak, lalu mengeluarkan gulungan kitab suci Buddha dari lengan bajunya dan berpura-pura membukanya dan membacanya, seolah-olah dia sedang mempelajari makna kitab suci tersebut. Adalah wajar dan masuk akal bagi para biksu untuk membaca kitab suci, tetapi orang luar mungkin tidak menyadari bahwa sutra ini memiliki nama sutra visualisasi semua Buddha. Kuil Lingshan adalah tanah Buddha terakhir, dan berisi sebagian besar kitab suci setelah pemusnahan sekte tersebut. Banyak dari kitab suci ini diresapi dengan kekuatan magis oleh para biksu terkemuka dalam perang anti-Buddha tahun itu, membentuk harta karun langka dengan kekuatan magis dan misterius. Sutra visualisasi Sang Buddha adalah salah satunya. Dharma Buddha tidak terbatas dan menembus langit dan bumi. Sutra ini memiliki sifat Buddha dan digerakkan oleh kekuatan magis. Dikatakan bahwa ia dapat menembus 5 elemen dari semua hal, langit dan semua dunia. Tentu saja, Fang Xing merasa agak berlebihan jika bisa melihat menembus 5 elemen semua hal di alam semesta dan semua dunia, tetapi masih mungkin untuk melihat menembus bukit kecil ini. Bahkan Sensiu pernah berkata bahwa kitab suci ini adalah harta karun yang sempurna untuk mengintip wanita yang sedang mandi. Itu adalah Alkitab dalam benaknya. Setelah menyuntikkan kekuatan sihir ke dalam kitab suci, dia merasakan jiwanya bergerak sedikit dan meresap ke dalam kitab suci. Saat pikirannya bergerak, kitab suci berubah dan sebuah gambar perlahan muncul. Dalam gambar itu adalah sosok Master Nansha yang terbang tinggi ke awan. Dia langsung datang ke sebuah istana yang dikelilingi oleh awan putih di puncak gunung, melangkah masuk, dan berkata dengan lembut, "Master, saya menyapa Anda." "Adik Nansha, silakan masuk dan duduk." Dari istana yang indah di puncak gunung, terdengar suara yang anggun dan jujur. Kata-katanya sangat damai, tanpa kesombongan. Tampaknya Sinansha sering datang ke sini dan tidak peduli dengan etiket. Dia masuk sambil berbicara, tetapi melihat bahwa istana itu penuh dengan buku. Namun, itu bukan buku giok, tetapi kitab suci kertas asli. Di samping rak buku yang tinggi, ada seorang pria mengenakan jubah putih longgar dan berambut terurai, yang sedang memegang kitab suci dan membacanya. Dia tampak berusia 30-an, tinggi, dan mulia. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata seperti bintang, dan gagah, bebas, dan santai. Dia memiliki aura yang tak terlukiskan. Ketika dia melihat Sinansha, dia melambaikan tangan padanya. Apakah ini Lu Fengxian dari klan Tai Hao Lu? Fang Xing melihat lebih dekat dan merasa sedikit tertekan. Dia berpikir, orang menyebalkan ini bukan orang baik. Dia merampok guiksuku dan menyiksa keledaiku. Dia seharusnya bersikap licik, otang pembawa sial, bagaimana dia bisa begitu tampan dan tidak banci? Apakah ini keadilan? Melihat jubah biarawan dan kepala botak saya merasa makin sedih. Siapapun yang lebih tampan darimu harus mati. Namun kemudian Guru Nansha berkata, "Guru, baru saja ada seorang biksu lain yang menerima jimat untuk membasmi ibel. Saya telah menempatkannya di kaki gunung. Termasuk dia, sekarang ada 33 orang yang datang ke sini, dan ada 33 lembar batu giok yang menuduh ibel. Semuanya telah dicap dengan segel mereka sendiri, yang seperti menggunakan nyawa mereka untuk menjamin perbuatan jahat ibel. Namun, di antara lebih dari 30 orang ini, saya pikir sebagian besar dari mereka adalah orang yang oportunis. Belum lagi kebencian, sebagian besar dari mereka belum pernah benar-benar melihat ibel. Sebagian besar dari mereka yang benar-benar menaruh dendam terhadap ibel berasal dari wilayah utara Sensu. Namun, mereka sekarang dalam keadaan panik, dan mereka bangga dengan status mereka dan tidak mau dikendalikan oleh kita." Tai Hao Lu Fengxian mendengarkan, tetapi tersenyum sedikit, dan berkata meskipun lebih dari 30 orang bukanlah jumlah yang sedikit, kekuatannya masih sedikit lemah. "Saudara muda Nansha, Anda harus bekerja lebih keras beberapa hari ini dan mengirim orang untuk menyebarkan berita ini. Akan lebih baik jika Anda dapat mengumpulkan 100 orang. Terlepas dari kultivasi mereka, Anda harus memperhatikan identitas mereka. Semakin berbeda latar belakang mereka, semakin baik." Haha, saat itu, 100 kultivator dengan identitas yang berbeda ini akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menuduh dan mengutuk bersama. Saya yakin jika seseorang ingin melindungi ibel itu lagi, para orang suci tidak akan tinggal diam. Alis Guru Nansha sedikit ragu-ragu, lalu setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Guru, Nansha punya keraguan di dalam hatinya, tolong bantu saya memecahkannya."
Lu Fengxian sedikit terkejut ketika mendengar ini. Oh. Si Nansha berkata meskipun Ibel itu memang melakukan banyak hal jahat di masa lalu, dia tetap saja meninggal di wilayah klan Huangfu. Bahkan orang-orang dari keluarga Huangfu telah mengonfirmasi hal ini. Dengan arus balik danau air hitam dan munculnya semua kejahatan, mustahil baginya untuk melarikan diri. Terlebih lagi, para murid Istana Tianji pernah berspekulasi bahwa vitalitasnya yang dulu samar-samar memang telah menghilang dalam 10 tahun terakhir. Terlebih lagi, meskipun dia tidak mati, dengan kemampuannya saat ini, dia tidak dapat lagi memengaruhi kita, jadi mengapa kita harus merusak reputasinya? Haha, terus terang saja, kita tidak perlu merusak reputasinya lagi, dia telah menjadi Ibel yang diakui. Setelah mengatakan ini, si Nansha mengerutkan kening dan menatap Lu Fengxian dengan bingung. Setelah mendengar ini, Lu Fengxian tersenyum lembut dan menatap guru Nansha dan berkata, "Saudara Nansha, apakah kamu masih memikirkan persahabatan lama kita?" Wajah guru Nansha berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Nansha tulus, saya harap guru Guiksu akan mengerti." Ibel dan penguasa jahat yang kemudian menguasai Guiksu menganggap Guiksu sebagai milik pribadi mereka sendiri dan menganggap orang-orang dari 4 suku seperti kita sebagai budak. Begitu saudara senior memasuki Guiksu, dia berkata bahwa Guiksu adalah sisa-sisa garis keturunan Taois tertinggi, dan kita semua adalah sesama murid. Kita dapat melihat betapa kita lebih unggul dari Ibel dan penguasa jahat itu. Karena itulah Nansha bersumpah untuk membantu saudara senior memulihkan garis keturunan Taois tertinggi. Sejak saat itu, dia tidak pernah berpikir 2 kali. "Saudara senior, apakah kamu masih tidak percaya padaku?" Melihat ekspresi gugup guru Nansha, Lu Fengxian tampak sangat puas. Ia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan gugup. Aku hanya bercanda, dan jangan sebut-sebut gelar Master Rerundewa lagi. Karena kita semua berasal dari sekte yang sama, tidak ada Master Rerundewa. Bahkan jika aku benar-benar menjadi Master Sekte Dao tertinggi di masa depan, aku hanya akan menjadi kepala sekolah." Setelah itu, dia berhenti sejenak dan tersenyum, "Mengenai pertanyaan yang baru saja kamu ajukan, bahkan jika kamu tidak bertanya, aku akan menjelaskannya kepadamu. Kamu telah bersamaku di Baiyujing selama hampir 3 bulan. Aku ingin tahu apakah kamu telah mendengar rumor tentang kuil Tao." Ekspresi si Nansha membeku, dan dia berbisik, "Aku pernah mendengar beberapa kata sebelumnya, tetapi tidak begitu jelas. Sepertinya Akademi Dao tertinggi tempat para putra dewa dari sekte-sekte utama di Shenzhou akan terdaftar tidak dapat dimasuki kecuali jika kamu adalah putra dari sekte atau klan." "Bagus." Lu Fengxian menghela napas dan berkata, "Namun, kuil Tao ini bukanlah kuil Tao yang sebenarnya, melainkan hanya sebuah nama. Sekarang, orang suci itu telah mendirikan formasi besar di Baiyujing untuk menarik peti mati misterius itu dari langit. Keberuntungan besar akan segera datang. Ada puluhan sekte di 5 wilayah Shenzhou, dan tidak ada yang menantikannya. Namun, kita tidak bisa begitu saja melakukannya saat itu, dan rencana ini melibatkan banyak hal, jadi kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Oleh karena itu, seorang orang suci menyebutkan bahwa ia ingin mendirikan kuil Tao untuk semua murid dan membawa putra-putra dewa dari semua sekte utama ke satu halaman. Ketika peti mati misterius itu jatuh dari langit, kelompok orang ini tidak hanya akan menjadi kelompok pertama yang masuk untuk mencari keberuntungan, tetapi ketika malapetaka datang, mereka akan menjadi orang-orang yang akan menanggapi malapetaka itu, yang setara dengan. Bahkan dia, pada saat ini, secara bertahap menjadi lebih serius dalam suaranya, dan setelah beberapa saat dia menghembuskan napas dan berbicara. "Tuan Tianyuan. Penguasa Tianyuan." Tatapan mata si Nansha berubah sedikit, dan dia menatap Lu Fengxian dengan bingung. Lu Fengxian meletakkan kitab suci di tangannya, berbalik dan duduk kembali di kursi berlengan di aula, menuangkan 2 cangkir teh, mengambil satu untuk dirinya sendiri, memberi isyarat kepada Master Nansha untuk mengambil cangkir kedua, menyesapnya, lalu meletakkannya kembali di atas meja, sambil mendesah memasuki akademi ini setara dengan menjadi sesama murid dengan orang-orang di wilayah tengah, dan bahkan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan mereka di masa depan. Ini saja menunjukkan pentingnya akademi ini. Namun sayangnya, memasuki akademi ini bukanlah hal yang sederhana. Ada banyak sekte kecil di Shenzhou, dan banyak keluarga bangsawan seperti bintang di langit. Berapa banyak dari mereka yang dapat menarik perhatian para orang suci? Haha, menurut perkiraanku, aku khawatir putra-putra dewa dari semua keluarga Tao dapat memasuki akademi dan mendapatkan bimbingan pribadi dari para orang suci, dan hanya ada 100 orang. Si Nansha mendongak dengan kaget. 4 alam Tianyuan, tidak termasuk Demon Abyss, dan hanya menghitung 3 alam lainnya, ditambah 4 lautan dan gunung peri di laut, berapa jumlah gerbang totalnya? Berapa banyak keluarga bangsawan? Berapa banyak orang berbakat yang terkenal di seluruh dunia? Dan berbagai aliran pemikiran hanya menerima 100 orang yang paling menonjol di antara mereka. Status dan kehormatan macam apa ini?
Kultivasinya dan statusnya sekarang cukup tinggi, tetapi dia masih merasa malu untuk mengatakannya. Sebelumnya, Bai Yujing telah mengeluarkan perintah giok putih, dan masing-masing klan dan keluarga besar hanya memperoleh satu. Sebenarnya, perintah giok putih ini setara dengan tanda masuk ke kuil Tao. Sekarang saya adalah seorang Taoist Taihao, saya juga merupakan keturunan dari garis keturunan Tao tertinggi, dan saya juga telah memperoleh 2 perintah giok putih. Satu untuk keluarga saya telah diberikan kepada leluhur saya, dan satu untuk garis keturunan Tao tertinggi masih ada di tangan saya. Namun jangan khawatir, meskipun beberapa orang telah memperoleh perintah giok putih terlebih dahulu, kebanyakan orang hanya dapat memperolehnya sendiri. Karena Anda mengikuti saya dan bersumpah untuk memulihkan ortodoksi tertinggi, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Ketika kuil Tao dari berbagai murid dibuka suatu hari nanti, saya pasti akan membantu Anda memperolehnya. Terima kasih, kakak senior. Ketika Guru Nansha mendengar ini, ia membungkuk tanpa berpikir. Lu Fengxian menghentikannya sambil tersenyum dan berkata, karena kamu dan aku adalah saudara, tidak perlu bersikap sopan. Aku menceritakan semua ini kepadamu karena aku ingin memberitahumu alasan mengapa aku membuat pengaturan ini. Haha, meskipun negara Nanzan telah jatuh, negara itu telah mengalami keberuntungan. Garis keturunan Gunung Salju Besar, yang mewakili keberuntungan Nanzan, juga telah memperoleh sebuah medali giok putih. Namun, ada 5 putra Gunung Salju Besar, Li Hongyi, Han Ying, Li Ying, Wang Qiong dari Gurun Barat, dan Daozi dari Gunung Dewa Utara. Kelima orang ini bertarung dengan sengit, dan tidak seorang pun tahu kepada siapa harus memberikan medali giok putih itu. Orang tua Huqin, penguasa Gunung Salju Besar, sangat sederhana sehingga dia tidak memberikannya kepada siapapun, tetapi bermaksud untuk memberikan medali giok putih itu kepada orang yang sudah meninggal. Wah, murah hati sekali. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ketika Fang Xing mendengar ini, dia juga tercengang, dengan tatapan rumit di matanya. Mengapa orang-orang itu tidak menjaga benda sekuat Bai Yuling itu dengan baik dan menyimpannya untuk mereka sendiri? Bodoh sekali. Apakah itu setan? Si Nansha juga langsung bereaksi dan mendongak dan berkata. Lu Fengxian berkata, ya, itu adalah Ibel itu. Aku punya seorang teman dekat di Gunung Salju Besar yang pernah memberitahuku bahwa Ibel itu telah memberikan kontribusi besar bagi pendirian Taoisme Nanzan. Akan tetapi, dalam buku Ling Yun yang mencatat jasa orang-orang yang mendirikan Taoisme, hanya beberapa orang yang tidak dikenal yang ada dalam daftar. Akan tetapi, karena tekanan dari garis keturunan Huangfu, Ibel itu tidak disebutkan. Garis keturunan Gunung Salju Besar selalu merasa bersalah padanya. Melakukan hal seperti itu mungkin merupakan semacam kompensasi untuk menghindari kerusakan pada Taoisme mereka. Konon setelah lelaki tua Huqin membuat keputusan ini, kelima murid Gunung Salju Besar yang telah berjuang untuk Ordo Giok Putih dan hancur serta berdarah-darah, semuanya terdiam dengan aneh. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, aku yakin bahwa dalam waktu 1 bulan, ketika kuil Tao dibuka, bahkan jika Ibel itu mati, dia akan langsung menjadi salah satu orang pertama yang memenuhi syarat untuk memasuki kuil Tao. Ketika si Nansha mendengar ini, dia mengerti sesuatu dan berkata dengan suara putus asa, saudaraku, kamu memanggil orang-orang ini ke sini karena... Lu Fengxian tersenyum lembut dan berkata, Zuzi Daochang, artinya adalah mewariskan obor, melindungi Tianyuan, dan mewakili ortodoksi Tianyuan. Setan itu memiliki pikiran jahat dan telah melakukan segala macam hal jahat. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memasuki kuil Tao ini? Haha, jika tidak ada yang menghentikannya, akan baik-baik saja jika jatah perwakilan Jenderal Bai Yuling kesayangan Daksuesan diberikan kepadanya, tetapi jika 100 orang menumpahkan darah di panggung Tao dan mengutuk setan itu, saya yakin orang-orang suci lama Zuzi Daochang tidak akan tinggal diam dan membiarkan tikus ini merusak reputasi Zuzi Daochang yang sangat mereka harapkan, bukan? Ratusan orang menumpahkan darah di Dautai. Mengapa mereka melakukan ini? Wajah si Nansha sudah pucat. Kata-kata kejam seperti itu diucapkan dengan mudah oleh Lu Fengxian, yang menyebabkan guncangan psikologis yang hebat baginya dan juga membuatnya bertanya-tanya mengapa. Setelah suku Taihaolu dimasukkan ke dalam sekte Tao Taisang, Fang Xing telah lama menghilang. Orang yang menekan suku Taihaolu sebelumnya juga adalah Raja Jahat Dapeng. Jika benar-benar ada kebencian, suku Taihaolu seharusnya membenci Raja Jahat Dapeng. Mengapa Lu Fengxian menunjukkan kebencian yang begitu dalam kepada pihak lain dan bahkan menggunakan metode seperti itu untuk menghancurkan reputasinya setelah kematiannya? Setelah sekian lama, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia tahu bahwa keturunan dari dewa sejati ini memiliki keberanian dan keterampilan yang luar biasa, dan bahwa dia tidak seharusnya bertindak berdasarkan dorongan hati seperti ini. Bahkan jika Daksuesan memberikan ordo salju besar kepada Ibel ini, itu hanya akan menjadi suatu kehormatan.
Setidaknya dia bisa mendapat tempat di kuil Tao yang melambangkan kemuliaan tertinggi di dunia ini. Setidaknya hidupnya tidak sia-sia, dan kontribusinya yang besar bagi Nanzan tidak sia-sia. Dia akan tetap berada di dunia dengan citra positif alih-alih dimarahi sebagai ibel selamanya. Tidak akan ada manfaat nyata. Apakah pantas baginya untuk melakukan ini? Menghadapi pertanyaan si Nansha, Lu Fengxian ragu sejenak, tetapi berkata dengan tenang, aku punya alasan. Adik laki-laki mengerti. Melihat dia menolak berbicara, si Nansha tidak bertanya lebih jauh dan hanya mengangguk. Turunlah dan hiburlah orang-orang itu. Ketika Dao Chang para murid terbuka, aku akan punya cara untuk membuat mereka rela mati untukku dan menggunakan hidup mereka untuk menuduh ibel. Namun selama kurun waktu ini, kita perlu membawa lebih banyak orang, katakanlah 100 orang. Dan mereka yang sudah datang juga harus dihibur. Jika mereka tidak suka bermalas-malasan, carilah sesuatu untuk mereka lakukan. Setiap suku hanya dapat membawa 10 orang bersama kita, jadi kita tidak punya cukup tenaga. Selain itu, hal-hal yang berbahaya tidak cocok untuk dilakukan oleh orang-orang kita sendiri. Mereka juga merupakan kekuatan yang layak dimanfaatkan dengan baik. Lu Fengxian merenung cukup lama, lalu memberi perintah dengan suara rendah, dan si Nansha pun segera menyetujuinya. Setelah guru Nansha pergi, tatapan mata Lu Fengxian menjadi serius. Setelah beberapa lama, dia menghela napas dan berkata pada dirinya sendiri, ketika aku sedang bermeditasi sebelumnya, seorang dewa datang ke dalam mimpiku dan memberiku nasihat tentang latihanku. Dia juga memberitahuku bahwa ibel itu tidak mati dan bahkan akan menjadi musuh bebuyutanku ketika dia kembali. Oh, bagaimana mungkin aku membiarkannya menyelesaikan acara besar seperti Zuzi Daochang dengan begitu mudah? Sebelumnya, Departemen Taihouku telah menghabiskan banyak uang untuk menyuap orang-orang Baiyu Jing Xilingyi dan mengeluarkan jimat pembasmi ibel, tetapi itu masih belum cukup untuk mewakili keinginan orang suci. Tidak ada cara lain, Fang Xing, Fang Xing, aku memberimu sedikit waktu untuk melambat, kurasa aku menghormatimu. Dia mengambil sutra itu lagi, menepuk-nepuk sandaran lengan kursi dengan lembut, matanya penuh dengan pikiran, haha, generasi kita memiliki banyak sekali kesempatan dan kekayaan yang tak terbatas. Jika kita melewatkan satu langkah saja, kita akan menyesalinya tanpa henti. Jika kamu lebih lambat selangkah ini, apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk bersaing denganku? Yang Abadi memberinya petunjuk dalam mimpinya. Di kaki gunung, Fang Xing juga mendengar kata-kata ini melalui sutra visualisasi Buddha, dan ekspresinya langsung menjadi sedikit aneh. Dia juga sedikit bingung tadi. Dia memikirkannya dan menyadari bahwa dia tidak pernah merampok siapapun dari klan Lu. Mengapa orang ini ingin mempersulitnya, bahkan mengorbankan nyawa ratusan orang untuk menghancurkan kesempatannya bergabung dengan Sekte Tao? Setelah mendengar apa yang dia katakan, dia akhirnya mengerti beberapa alasannya, tetapi dia bahkan lebih bingung. Dia tidak pernah mengira bahwa alasannya sebenarnya adalah mimpi. Hanya karena mimpi, orang menyebalkan ini melepaskanku begitu saja dan berurusan denganku. Beruntungnya aku datang langsung ke rumahnya dan mengetahui arti sebenarnya dari tindakannya kepadaku melalui sutra visualisasi Buddha. Kalau tidak, aku akan dijebak untuk waktu yang lama tanpa tahu siapa yang melakukannya. Si Nansha sudah meninggalkan istana dan mungkin akan segera tiba di sini. Dia tidak punya waktu untuk terus memata-matai, jadi dia segera menyingkirkan kitab suci, mengetik beberapa hal pada lembaran giok secara acak, dan kemudian menempelkan segelnya sendiri di atasnya. Itu sama sekali bukan tekanan baginya. Bagaimanapun, ketika dia berada di tahap pembangunan fondasi, dia telah mengembangkan jiwa ibel di luar dan orang suci di dalam yang unik, yang berarti bahwa jiwa itu secara alami memiliki lapisan penyamaran. Pembatasan seperti cincin pengunci dewa dan segel secara alami tidak berguna baginya. Itu benar-benar senjata pembasmi yang biasanya dia gunakan untuk menipu orang. Siapa peduli dia makhluk abadi atau hantu, orang menyebalkan ini mencuri Guiksuku sejak awal, dan sekarang dia berencana melawanku. Bersama orang menyebalkan si Nansha, aku harus mencari kesempatan untuk membasmi mereka berdua terlebih dahulu. Mata Fang Xing menjadi dingin, berpikir dalam hati, tetapi keduanya memiliki basis kultivasi yang baik. Keduanya telah melampaui tahap Naschen Sol, jadi mereka tidak mudah dibasmi, tetapi aku harus mencari kesempatan yang lebih baik. Dan Ordo Giok Putih. Fang Xing memikirkan hal ini, dan matanya berbinar benda yang sangat berharga, di mana aku bisa mendapatkan beberapa potong untuk dimainkan. Saat dia sedang berpikir, si Nansha sudah berjalan ke aula samping dan meminta slip giok itu. Fang Xing menyerahkannya sambil tersenyum. Si Nansha mengambilnya dan memeriksanya, tetapi tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Xing Fang, isi slip giok Anda agak dibesar-besarkan, bukan? Setan itu tidur dengan dua wanita Anda dan menikahi satu. Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa setan itu sudah menikah?
Tetapi saya mendengar bahwa dia memiliki hubungan singkat dengan Putri Ao Zhen, Dewi Klan Laut. Apa yang Anda katakan? Apakah maksud Anda bahwa Putri Ao Zhen adalah istri Anda? Fang Xing terkekeh dan berkata, lagi pula itu tidak benar, jadi aku menuliskannya begitu saja. Kamu memintaku untuk melebih-lebihkannya. Si Nansha benar-benar terdiam, mengira bahwa kebanyakan orang yang ditemuinya beberapa hari ini palsu, tetapi tidak ada yang berbicara omong kosong sepertimu. Kau sangat ceroboh saat berbohong. Apakah kau benar-benar berpikir orang-orang suci itu bodoh? Bahkan jika itu hanya sebuah pertunjukan, itu harus dibuat realistis. Dia mengambil slip giok itu tanpa berkata apa-apa, memodifikasi isi di dalamnya, dan meminta Fang Xing untuk memasukkan kembali segel itu. Fang Xing tidak peduli dan memasuki segel itu dengan acuh tak acuh dengan tatapan acuh tak acuh, yang membuat si Nansha mencibir dalam hatinya. Setelah mengumpulkan kepingan giok itu, dia membawa Fang Xing keluar dan membawanya ke sebuah aula di tengah gunung. Dia memanggil seorang anak laki-laki dan memberinya beberapa instruksi. Tak lama kemudian, 20 atau 30 kultivator datang. Mereka terdiri dari pria dan wanita, tua dan muda, dengan tingkat kultivasi yang berbeda-beda. Yang terendah hanya berada di tahap akhir pembangunan fondasi, sedangkan yang tertinggi bahkan memiliki 1 Jindan Mahayana dan 2 di tahap akhir Jindan. Mereka semua adalah orang-orang yang telah menerima jimat pembasmi ibel sebelumnya. Sebagian besar orang-orang ini adalah kultivator independen atau berasal dari kekuatan kecil. Mereka telah bekerja keras untuk mencapai tingkat kultivasi mereka saat ini. Akan tetapi, mereka masih tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam keberuntungan besar yang direncanakan oleh para orang suci di Baiyujing. Itulah sebabnya mereka hanya dapat menggunakan metode ini untuk melayani orang-orang besar dalam upaya untuk mendapatkan sepotong kue. Harus dikatakan bahwa ini adalah kesedihan orang-orang kecil, dan kesedihan ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi mereka. Melihat seorang biksu menunggu di halaman lebih awal, orang-orang ini tahu bahwa rekan lainnya telah tiba. Namun, bagaimanapun juga, hanya ada sedikit biksu di dunia kultivasi, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Fang Xing beberapa kali. Beberapa dari mereka tampak waspada, sementara yang lain tampak sombong. Fang Xing tidak peduli dan melihat kembali ke mereka satu persatu. Yang waspada menjadi sombong, dan yang sombong menjadi lebih sombong. Setelah beberapa saat, dia memutar matanya 7 atau 8 kali dan menerima lebih dari selusin tatapan tidak puas. Hanya ketika dia melihat seorang wanita kurus berpakaian hijau di antara orang-orang ini, matanya sedikit memadat. Kalian semua berkumpul di sini karena ibel itu. Ketika si Nansha melihat seseorang datang, dia berdeham dan berbicara dengan suara rendah. Rekan Taoisku, tolong jangan bersikap sopan. Aku tidak tahu tentang orang lain, tetapi ku dengar kau punya cara agar kami bisa mendapatkan kesempatan, jadi aku datang ke sini dengan penuh semangat. Namun, sampai sekarang, aku bahkan tidak tahu siapa yang telah kugabungkan. Agak tidak masuk akal, bukan? Bisakah kau menjelaskannya kepadaku? Dan token giok putih, maukah kau memberiku satu? Fang Xing tiba-tiba menyela si Nansha dan bertanya sambil tersenyum. Menerbitkan token giok putih. Si Nansha mencibir dalam hatinya, cukup tidak setuju, tetapi dia hanya tersenyum tipis di wajahnya, berkata jangan khawatir, ikuti saudara guru kepalaku, aku tentu tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil, tetapi perintah giok putih adalah hal yang sangat berharga, bagaimana bisa begitu mudah untuk memberikannya? Jika kamu benar-benar ingin berbagi kekayaan besar itu, kamu masih perlu bekerja keras. Sejujurnya, saudara guru kepalaku adalah Taois Tai Haolu, keturunan dari garis keturunan Taois tertinggi wilayah utara, dan salah satu orang yang paling berharap untuk memasuki tempat rahasia di angkatan pertama. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang identitas ini, kan? Tai Haolu, Ortodoksi Taoisme tertinggi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Para pendeta di kerumunan itu segera tampak berbeda dan berbicara dengan suara pelan. Kedua nama ini mungkin tidak setenar Thunder, tetapi mereka terkenal. Meskipun hanya sedikit orang yang mengenal mereka, mereka merasa tenang. Master Nansha melirik mereka dan berkata, haha, karena kalian bersedia bergabung dengan sekte Tao tertinggiku, aku tidak akan membiarkan kalian kembali dengan tangan kosong. Menggunakan mulut kalian untuk bersaksi tentang perbuatan jahat ibel hanyalah salah satu alasannya. Jika kalian ingin berbagi kekayaan besar itu, kalian tetap harus melayani dengan sepenuh hati. Namun, Master Nansha juga menjamin di sini bahwa selama kalian bekerja dengan sepenuh hati untuk sekte Tao tertinggiku, semua pahala secara alami akan diberikan oleh Chong Feng. Di masa depan, ketika para pengikut Tao dari klanku memasuki tempat rahasia untuk mencari keberuntungan, mereka pasti akan pergi bersama kalian. Aku dapat menandatangani kontrak jiwa untuk membuktikan janjiku. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, sebagian besar petani di ladang merasa lega. Heh, kalau saja aku tidak mendengar pembicaraanmu,
aku pasti akan benar-benar percaya padamu. Fang Xing mencibir dalam hatinya. Mengetahui bahwa kelompok orang ini cepat atau lambat akan dibasmi oleh Lu Fengtian, sungguh menyedihkan, dan si Nansha sebenarnya ingin mereka bekerja untuknya sebelum mereka mati, yang membuatnya semakin kejam. Namun, kita harus mengatakan bahwa orang ini bijaksana. Setelah mendengar kata-katanya, para kultivator lainnya benar-benar mengangguk satu demi satu, seolah-olah sebuah batu besar terangkat dari hati mereka. Lagi pula, tidak semua orang percaya pada kue yang jatuh dari langit. Terus terang saja, mereka bukanlah budak keluarga Tai Hao Lu atau murid sekte Tao tertinggi. Siapa yang benar-benar percaya bahwa hal-hal baik akan jatuh dari langit? Dan jika pihak lain membutuhkan mereka, nasib ini akan tampak jauh lebih masuk akal. Selain itu, akan salah jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki keraguan di hati mereka jika mereka hanya mengatakannya tanpa bukti apapun. Namun karena si Nansha bersedia menandatangani kontrak jiwa, itu adalah jaminan yang besar. Tentu saja, memiliki kontrak jiwa tidak berarti Anda benar-benar aman, tetapi sisanya tergantung pada kehati-hatian Anda sendiri. Bagaimanapun, kekayaan dan kehormatan dicapai melalui risiko, dan mustahil mencapainya tanpa mengambil beberapa risiko. Master Nansha juga merasa puas dengan reaksi sekelompok orang ini. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, beliau kembali ke kota luar, dan hanya meminta sekelompok orang ini untuk berlatih dengan baik di sini dan menunggu perintah. Para kultivator memiliki keyakinan yang pasti, dan mereka merasa lega dan bubar. Namun, Fang Xing tersenyum dan berjalan ke kerumunan. Dengan wajah serius, ia berhenti di depan wanita berpakaian hijau itu, menggenggam kedua tangannya, melafalkan mantra Buddha, dan berkata sambil tersenyum, "Nona muda, saya melihat bahwa Anda memiliki takdir pertemuan dengan Buddha saya. Mengapa kita tidak mencari tempat di mana tidak ada seorang pun dan membiarkan Buddha melafalkan sutra untuk Anda?" Kalimat ini membuat semua kultivator di sekitar tercengang sejenak. Mereka menoleh dengan heran, dan wanita berbaju hijau itu juga langsung tersipu. Melihat dia melambaikan lengan bajunya dan pergi, Fang Xing segera mengikutinya dan berkata sambil tersenyum, "Jika berkhotbah tidak berhasil, membaca telapak tangan akan berhasil." Wanita berpakaian hijau itu kurus dan berkulit pucat. Dia tampak berusia 30-an. Dia bukan kecantikan yang langka, tetapi bentuk tubuhnya lumayan. Kultivasinya hanya pada tingkat kedua alam inti emas, yang membuatnya menjadi salah satu yang terendah di antara para kultivator. Dia pendiam dan hanya memiliki sedikit kenalan. Namun, ketika Fang Xing, biksu liar, berdiri di depannya, dia bertindak seolah-olah akan menggodanya, yang masih menimbulkan ketidakpuasan beberapa orang. Mereka melihat ke sini dengan marah, tetapi para kultivator selalu berhati-hati dan tidak ada yang melangkah maju untuk saat ini. "Tuan, mohon hargai diri sendiri, kalau tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Wanita berpakaian hijau itu telah gagal beberapa kali di depan Fang Xing, dan wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Dia membuat gerakan tangan dan melotot ke arah Fang Xing. "Guru Ben selalu mengemban misi menyebarkan dharma. Bagaimana bisa Anda mengatakan dia tidak menghargai dirinya sendiri?" Fang Xing tersenyum dan mengedipkan mata pada wanita berpakaian hijau. Namun, wanita itu menganggapnya sebagai rayuan, dan wajahnya menjadi semakin marah. Tiba-tiba, dia menjepit jari telunjuk dan ibu jarinya, yang telah membentuk mantra setengah jadi, dan mantra itu langsung muncul. Cahaya keemasan memancar dari udara dan menyapu ke arah Fang Xing seperti pisau. Fang Xing terkejut dan tubuhnya tiba-tiba menunduk, nyaris menghindari cahaya keemasan itu. Untungnya, dia tidak memiliki rambut di kepalanya, kalau tidak, sebagian besar rambutnya akan tercukur. Jin Fa sangat kuat. Dia berjongkok, melompat mundur beberapa langkah, dan menatap wanita berpakaian hijau itu dengan waspada. "Biksu, jangan ganggu aku, atau aku akan membasmimu." Wanita berpakaian hijau itu melantunkan mantra dan berteriak pada Fang Xing dengan suara dingin, lalu perlahan mundur dan berbalik untuk pergi. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka mulai melihat wanita berpakaian hijau itu dengan mata baru. Selain itu, Fang Xing menghindar dengan panik, dan sihir emas wanita itu adalah kekuatan paling mengerikan yang bisa dirasakan saat berhadapan langsung dengannya. Orang-orang yang lewat hanya melihat cahaya keemasan yang samar. Oleh karena itu, para kultivator berpikir bahwa biksu ini hanya memiliki alam kosong, dan keterampilannya yang sebenarnya biasa-biasa saja, dan segera serangkaian suara sarkastik terdengar. Biksu liar ini kemampuannya sangat minim, namun dia ingin menggoda seorang kultivator wanita. Oh, sekarang ini semua biksu seperti ini, tidak heran agama Buddha telah merosot sampai sejauh ini. Saya malu dikaitkan dengan sampah seperti itu. Kalau dia berani memprovokasi saya pasti akan menghajarnya habis-habisan. Para kultivator bubar sambil berbisik satu sama lain. Namun, Fang Xing berdiri di sana, memegang tripod kecil, dengan ekspresi yang bahkan lebih ambigu. Pendonor wanita itu
Tiba-tiba dia bicara keras sambil tertawa aneh. Dia tidak terlihat begitu cantik, tapi bokongnya cantik. Tidak tahu malu. Setelah mendengar ini, semua petani biasa di sekitar meludah. Namun, wanita berpakaian hijau itu juga marah. Dia berbalik dan melotot ke arahnya, tetapi entah mengapa hatinya tergerak. Ia menatap biksu itu dengan saksama beberapa kali, dan yakin bahwa dia bukan orang itu. Merasa kecewa lagi, ia berbalik dan pergi. Fang Xing tidak mengungkapkan kebenarannya. Dia hanya berbicara dengannya secara spontan setelah melihatnya, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa sedikit malas. Dia juga mengira bahwa dia muncul di sini, dan dia takut bahwa dia penuh dengan kebencian padanya. Yang lain hanya berspekulasi, tetapi dia 80% kemungkinan benar-benar membencinya. Jadi dia tidak ingin benar-benar pergi untuk mengenalinya. Dia memutuskan untuk berpikir hati-hati tentang bagaimana dia mencuri perintah giok putih Lu Fengxian. Selama kurun waktu ini, dia tinggal di sini, minum dan tidur sepanjang hari, dan menggunakan sutra visualisasi Buddha untuk menyelidiki rahasia. Akan tetapi, dia tidak mendengar sesuatu yang berharga dari suku Tai Hao Lu. Sebaliknya, Master Nansha mengumpulkan semakin banyak kultivator independen. Setelah beberapa hari, jumlahnya hampir 100, yang sebagian besar adalah kultivator independen, dan ada juga master di antara mereka. Mereka dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Kelompok orang ini berkumpul di sini, berbicara dan saling memenangkan hati siang dan malam untuk mengumpulkan kekuatan. Akan tetapi, Fang Xing mengabaikan mereka semua dan menjadi biksu penyendiri. Dan setelah 4 atau 5 hari, Guru Nansha mulai menerima dekrit kekaisaran, memanggil orang-orang ini untuk keluar dan menerima jimat. Bai Yujing selalu terkenal dengan jimat-jimatnya, tetapi tidak semua jimat diperuntukkan untuk tugas-tugas yang sangat sulit seperti memotong kepala ibel-ibel raksasa, membasmi jenderal-jenderal dari jurang ibel, atau bahkan menemukan ramuan-ramuan legendaris. Ada juga banyak jimat yang, meskipun sulit, dapat diselesaikan dengan upaya kolektif. Si Nansha menggunakan kekuatan kelompok kultivator independen ini, menerima jimat tersebut, dan kemudian memimpin mereka untuk menyelesaikannya. Setelah selesai, hadiah atas nama jimat tersebut dibagi-bagi oleh kelompok kultivator independen ini sendiri, dan ia bahkan memberi mereka hadiah-hadiah tambahan yang berlimpah. Akan tetapi, kejayaan menyelesaikan jimat tersebut tercatat atas nama Lu Fengxian, Sekte Tao tertinggi. Baginya, itu juga merupakan cara untuk menjadi terkenal. Selama proses ini, kelompok kultivator independen yang berkumpul bersama karena Fang Xing juga memperoleh sejumlah besar esensi spiritual, kitab suci, formula sihir, senjata sihir, del. Yang dianggap sebagai pendapatan yang cukup besar. Selain itu, dengan jaminan kontrak jiwa dari Master Nansha, mereka semua merasa lega. Selama proses ini, beberapa orang bahkan mulai berdiskusi apakah mereka harus benar-benar bergabung dengan Lu Fengxian sebagai pelayan, atau bergabung dengan sekolah Tao Tai Sang dan menjadi penyembah sekte luar. Akan tetapi, meskipun di Bai Yujing, dikatakan bahwa seseorang dapat memperoleh semua yang dibutuhkan untuk kultivasi melalui jimat, Ordo Giok Putih jelas tidak termasuk di antaranya. Semua jimat yang dihadiahi Ordo Giok Putih semuanya adalah jimat kelas atas. Mustahil untuk memperolehnya tanpa tokoh-tokoh teratas dari sekte atau keluarga dan kekuatan yang kuat. Banyak orang bahkan berpikir bahwa mustahil untuk memperoleh jimat yang dapat menghasilkan Ordo Giok Putih. Namun, dalam proses penerimaan jimat, ada jimat yang menarik. Pada hari ke-7 setelah Fang Xing tiba di pusat kota Bai Yujing, sebuah jimat dikeluarkan dari pengadilan dalam Bai Yujing. Itu sangat menarik. Itu sebenarnya adalah tawaran 10 perintah giok putih untuk menangkap ibel dari jurang ibel yang bersembunyi di Bai Yujing. Ketika berita itu keluar, 5 kota Bai Yujing gempar. Semua kekuatan dan bahkan para kultivator biasa di kota itu keluar dari gua mereka, mencari langit dan bumi untuk menemukan keberadaan ibel dan memenangkan hadiah yang murah hati ini. Bahkan Master Nansha mengirim semua kultivator independen untuk menanyakan informasi. Fang Xing juga agak tergoda, dan saat sudah larut malam dan semua orang sudah tidur, ia menggunakan metode visualisasi Buddha untuk mencari di dalam kota, dan memang menemukan beberapa tempat terlarang. Akan tetapi, wajah ibel itu tidak terluka, tetapi ia tidak menemukan petunjuk berharga apapun. Selain itu, ia tidak menaruh dendam terhadap ibel itu, jadi setelah mencari beberapa kali, ia menjadi terlalu malas untuk mencarinya. Ia hanya tinggal di bawah Guru Nansha seperti biasa, dan sesekali menggoda seorang pendonor wanita. Lu Fengxian jarang meninggalkan istana pada hari kerja, jadi dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk mencuri Ordo Giok Putih. Namun, dia tidak tinggal di sini dengan sia-sia. Lebih dari 10 hari kemudian, di tengah malam yang tenang, dia tiba-tiba mendengar raungan ibel dari langit selatan, seperti pisau besar yang bergerak ke langit. Setelah itu, bumi bergetar dan energi spiritual menjadi tidak teratur. Bahkan para kultivator pada periode pembangunan fondasi dapat merasakan bahwa pada saat ini,
tampaknya ada energi evil yang nyata muncul di antara langit dan bumi, bergulir dan datang dari barat daya. Kapan? Di kota selatan Baiyujing, sebuah lonceng berbunyi pelan dan berat, dan suaranya menyebar ke seluruh 5 kota. Pada saat ini, cahaya spiritual melesat naik dari puncak 5 kota Baiyujing pada saat yang sama, terjalin di udara dan berubah menjadi susunan sihir besar, yang meliputi 5 kota dan 12 bangunan di seluruh Baiyujing dalam susunan sihir. Baiyujing inilah, kota abadi pertama di Senzu, yang memilih untuk mengaktifkan susunan pertahanan segera setelah menemukan energi evil yang bergulung-gulung, yang langsung mengejutkan semua orang. Mungkinkah Demon Abyss sedang menyerang kita? Beberapa orang merasa takut dan khawatir. Saat ini di pusat kota Baiyujing, Fang Xing dan para kultivator independen lainnya telah berkumpul di kaki gunung. Semua orang dapat melihat energi evil membentuk awan di langit selatan dan suara gemuruh rendah mengguncang bumi, tetapi mereka tidak tahu monster macam apa yang telah muncul, jadi mereka semua berbisik untuk mencari tahu. Ledakan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Di aula paling atas, sesosok tubuh melayang ke langit, berhenti di udara, dan memandang ke arah barat daya dengan mata berbinar. Ternyata Lu Fengxian, pemimpin suku Taihaolu yang biasanya tidak pernah menampakkan wajahnya, juga merasa khawatir. Kakak, ini kesempatan bagus. Di timur, awan keberuntungan menyambar bagai kilat, dan si Nansha lah yang muncul lalu menghilang di balik awan itu. Apa yang telah terjadi? Lu Fengxian juga segera pergi menemuinya dan berbicara dengan suara pelan. Ketika Fang Xing melihat pemandangan ini, dia segera kembali ke aula samping tanpa menarik perhatian siapapun dan mengeluarkan sutra visualisasi para Buddha untuk dibaca. Penampakan Lu Fengxian dan si Nansha segera tercermin dalam sutra tersebut. Si Nansha berbisik, ada pergerakan abnormal di sana di jurang evil. Susunan penjebak langit dilonggarkan dan beberapa vena primordial pecah. Sekarang sebagian besar inti emas yang ditempatkan di sana telah disebarkan oleh monster kuno, dan telah terjadi banyak korban. Sebagian besar penjaga jurang berusaha sekuat tenaga untuk menjaga jurang evil dan memperbaiki formasi. Mereka tidak dapat mengalihkan perhatian mereka dari memburu monster kuno. Sekarang, monster-monster itu menyerang Baiyujing dengan kecepatan yang sangat cepat. Baiyujing telah mengeluarkan dekrit terbaru untuk membasmi monster kuno dan mengumpulkan batu jimat. Jika Anda dapat mengumpulkan 10 batu jimat atau membasmi keluarga kerajaan monster kuno, Anda dapat menukarnya dengan perintah Baiyu. Warisan zaman kuno. Setelah mendengar ini, Lu Fengxian menarik napas dalam-dalam. Itu adalah monster yang telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Bahkan spesies relik biasa dapat menyaingi pembudidaya Yuanying. Keluarga kerajaan di antara monster kuno adalah semacam keberadaan yang bahkan pembudidaya yang sedang mengalami kesengsaraan tidak berani dengan mudah memprovokasi. Apakah Baiyujing gila? Alih-alih mengirim Yuanying untuk bertarung, dia ingin kita bertarung melawan monster-monster ini. Si Nansha berkata kali ini, hanya ada celah di dalam Sky Trapping Array, dan beberapa monster kuno berhasil lolos. Tidak ada gunanya bagi Yuanying untuk mengambil tindakan. Selain itu, saya pikir jimat ini mungkin mewakili niat orang suci. Itu tergantung pada apakah ada yang berani mengambil tindakan. Kalimat ini menyentuh hati Lu Fengxian. Ia merenung sejenak dan berkata, dalam hal ini, Sekte Dao tertinggi tidak boleh tertinggal. Setelah itu, ia terbang ke langit, setinggi 100 kaki, dan berkata dengan keras, keturunan dari zaman prasejarah telah keluar dari jurang evil dan menyebabkan kekacauan di wilayah selatan. Bagaimana Sekte Dao tertinggi kita bisa duduk diam dan menonton? Aku, Lu Fengxian, murid sejati Sekte Dao tertinggi, bersedia memimpin orang-orang untuk bertarung. Aku berharap orang suci itu akan membantuku dan memberiku jimat untuk membasmi evil. Suaranya bagaikan guntur, menyebar jauh dan mengguncang kehampaan. Mengizinkan. Setengah waktu kemudian, di kota barat Baiyujing yang jaraknya ribuan mil, dari sebuah bangunan hitam kecil yang dibangun di atas gunung yang menjulang tinggi, sebuah teriakan keras terdengar, dan kemudian sebuah jimat terbang, menempuh perjalanan ribuan mil dalam sekejap, dan tiba di depan Lu Fengxian, mengambang dengan goyah. Lu Fengxian mengambil jimat itu dengan kedua tangannya dengan ekspresi serius, lalu berteriak, dengan kesempatan yang ada di depan, siapa yang berani bertarung denganku? Hampir segera setelah suaranya jatuh, lebih dari selusin bayangan hitam tiba-tiba keluar dari beberapa bangunan di gunung belakang dan bahkan di lereng gunung, dan diam-diam melayang di belakang Lu Fengxian. Mereka semua adalah pasukan utamanya yang datang ke Baiyujing. Sementara itu, di bawah sana, meskipun ada banyak kultivator independen, mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka telah mendengar apa yang baru saja dikatakan Lu Fengxian dan tahu bahwa perubahan abnormal kali ini disebabkan oleh masalah di Demon Abyss. Memikirkan semua legenda mengerikan tentang Demon Abyss, semua orang ragu-ragu dan tidak ada yang berani berdiri dan setuju. Namun pada saat itu,
Seorang pendeta tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Aku akan pergi. 760.